Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 311. Setelah selesai makan dan minum, maka keduanya pun minta diri sambil membayar harga makanan dan minuman mereka. Tetapi ketika keduanya keluar dari kedai itu, keduanya terkejut. Beberapa orang telah berlari-lari, sementara ada yang memperhatikan ke satu arah dari kejauhan. Apa yang telah terjadi? Bertanya Gelagah Putih kepada pemilik warung. Pemilik warung itu pun kemudian keluar dari warungnya. Namun kemudian ia pun menarik nafas sambil berdesis. Satu kebetulan yang dapat membuat pasar ini menjadi kisruh. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih pula. Ki Dumi telah bertemu dengan Ki Santop. Dua orang musuh bebuyutan. Biasanya keduanya saling menghindar. Namun agaknya keduanya telah memasuki warung yang sama untuk mencari legen aren, jawab pemilik warung itu. Biasanya mereka selalu berselisih, bertanya Gelagah Putih pula. Ya. Bahkan kadang-kadang berkelahi, jawab pemilik kedai itu. Namun daerah ini sebenarnya adalah daerah Ki Dumi. Orang gemuk yang tadi masuk ke warung ini. Ki Santop biasanya berada di pasar Prambanan. Mungkin ada sesuatu hal yang membawanya kemari, sehingga keduanya bertemu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, beberapa orang memang sudah menyingkir. Menjauhi kedua orang yang nampaknya memang sedang bertengkar itu. Semakin lama semakin keras. Marilah, kita lihat apa yang dipertengkarkan, ajak Raden Rangga. Jangan, anak muda, cegah pemilik warung itu. Jika mereka marah, kadang-kadang mereka kehilangan kendali diri. Daripada kalian mengalami kesulitan, jangan mendekat. Lihat, orang-orang tua pun telah bergeser menjauh. Tetapi Raden Rangga justru tertawa. Katanya, aku ingin tahu apa yang mereka persoalkan. Pemilik kedai itu tidak dapat mencegahnya lagi. Raden Rangga telah mengajak Gelagah Putih justru mendekati dua orang yang sedang bertengkar itu, sehingga mereka mendengar apa yang dipertengkarkan. Aku tidak peduli ini daerahmu, berkata Ki Santop. Kau sudah menghina kemenakanku kemarin. Bahkan kau sebut-sebut namaku. Aku tidak mau menerima penghinaan seperti itu. Keponakanmu memang gila, geram Ki Dumi. Ia kira bahwa ia dapat berbuat apa saja karena ia kemanakan Santop, termasuk berbuat gila di lingkungan kuasaku. Omong kosong, jawab Santop. Ia tidak berbuat apa-apa. Kaulah yang terlalu besar kepala. Kau anggap dunia ini sudah menjadi milikmu. Persetan, geram Dumi. Sekarang kau mau apa? Aku memang telah memukuli kemenakanmu yang mencoba mencuri di pasar ini beberapa hari yang lalu. Ia tidak mencuri, dungu, bentak Santop. Ia mengambil benda yang dibutuhkan sebagaimana kau mengambilnya. Itu tidak mungkin. Dumi hampir berteriak. Jika aku dapat mengambil apa saja yang aku butuhkan, justru aku melindungi mereka, seisi pasar ini, dari tangan-tangan panjang seperti kemenakanmu itu. Anak iblis, geram Santop. Sekarang aku datang untuk membuat perhitungan. Bagus. Bagus. Kita akan mencoba sekali lagi kemampuan kita. Tetapi kali ini sampai tuntas, siapa yang dapat disebut paling baik di antara kita berdua, berkata Ki Dumi. Jika selama ini kita masih menganggap bahwa kita memiliki tingkat ilmu yang sama, maka kita harus membuat kesan lain. Siapa yang kalah di antara kita hari ini, akan tunduk kepada yang menang untuk seterusnya. Kau tidak usah sesorah, bentak Santop. Aku akan memilin lehermu sampai patah. Bagus. Bagus, sahut Dumi sambil menarik golok serta sarungnya dan meletakkan di atas sebuah batu. Sementara itu, Santop pun telah melepas ikat pinggangnya yang digantungi parangnya yang besar dan meletakkannya pula di sebuah dingklik di depan sebuah kedai. Namun dalam pada itu, keduanya terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang bertepuk tangan sambil berkata, Bagus. Ternyata kalian berdua cukup jantan. Dengan serta-merta Gelagah Putih menggamit Raden Rangga yang berdiri dengan wajah berseri-seri. Ternyata Raden Rangga terkejut juga. Bahkan tiba-tiba saja ia bergeser di belakang Gelagah Putih. Agaknya Raden Rangga itu menyesal, karena ia berbisik. Aku tidak sengaja.
Kedua orang itu memandang Gelagah Putih dan Raden Rangga yang berdiri di belakangnya dengan tatapan mata yang garang. Bahkan Ki Santop itu pun kemudian berkata lantang. "Heh, anak setan. Pergi dari situ. Atau kalian akan aku lemparkan ke lumpur di sawah itu." Gelagah Putih bergeser mundur. Namun Raden Rangga ada di belakangnya sambil berdesis. "Kita akan melihat mereka berkelahi. Dari kejauhan saja. Kita akan berada di antara orang-orang yang berkerumun itu." "Atau Raden memang mencari perkara?" bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga kemudian bergeser mundur pula dan berada di antara orang-orang yang berkerumun pada lingkaran yang agak besar. "Kalian menjadi saksi," teriak Dumi kepada orang-orang yang menonton itu. "Siapakah yang terbaik di antara kami berdua?" Tidak ada seorang pun yang menjawab. Semua orang justru menjadi tegang. Namun di antara mereka tiba-tiba terdengar suara. "Ya, kami akan menjadi saksi." Semua orang berpaling ke arah suara itu. Sekali lagi Raden Rangga bersembunyi di belakang Gelagah Putih yang nampak agak lebih besar daripadanya, karena umurnya memang lebih tua. Dua orang yang siap berkelahi itu pun berpaling pula ke arah Raden Rangga. Tetapi keduanya ternyata tidak menghiraukannya. Sejenak kemudian, maka kedua orang yang akan berkelahi itu pun telah mempersiapkan diri. Keduanya bergeser beberapa langkah. Kemudian, Santoplah yang ternyata lebih dahulu meloncat menyerang Dumi. Namun Dumi pun telah siap. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menyamping, sehingga serangan Santop itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Tetapi Santop tidak berhenti. Ia segera berputar dengan kaki terangkat mendatar. Dengan tumitnya ia telah berusaha mengenai lambung Dumi. Namun Dumi melihat serangan itu. Karena itu, maka ia pun telah bergeser lagi, dan bahkan dengan tangannya ia sempat menangkis serangan itu ke samping, sehingga sekali lagi serangan Santop itu tidak mengenai sasaran. Yang kemudian menyerang adalah justru Dumi. Ia tidak mau selalu diburu saja oleh Santop dengan serangan-serangan. Karena itu, demikian Santop tergeser, maka Dumilah yang dengan loncatan panjang menjulurkan tangannya ke arah dada lawannya. Santop terkejut melihat serangan yang tiba-tiba. Karena itu, maka cepat ia menarik satu kakinya surut, kemudian sambil merendah ia memukul serangan itu ke samping. Dengan demikian maka lambung Dumi pun justru terbuka. Dengan serta-merta Santop telah melepaskan serangan dengan kakinya yang terjulur menyamping ke arah lambung lawannya. Dumi tidak membiarkan lambungnya dihantam oleh serangan kaki Santop. Karena itu, maka dengan cepat dan sigap ia pun telah meloncat mundur. Berputar setengah lingkaran bertumpu pada tumit, dan justru meloncat kembali dengan setengah kaki mendatar. Santop terkejut. Ia tidak sempat menghindar. Karena itu, maka ia pun telah merendah, melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang di dadanya. Kaki Dumi ternyata telah menghantam tangan Santop yang melindungi dadanya. Dengan demikian maka benturan yang keras telah terjadi. Namun agaknya Dumi dalam keadaan yang lebih mapan, sehingga karena itu, maka Santop pun telah terdorong dengan kekuatan yang besar, meskipun tidak langsung menghantam dadanya. Santop terdorong surut. Bahkan keseimbangannya telah terganggu, sehingga Santop telah terdorong dan jatuh berguling. Tetapi ia cepat melenting berdiri sebelum Dumi sempat mengambil sikap, karena Dumi pun telah terdorong pula surut selangkah. Sejenak kemudian keduanya telah kembali berhadapan dalam kesiagaan tertinggi. Santop dan Dumi telah sampai pada tingkat tertinggi ilmu mereka yang disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam perkelahian yang kemudian terjadi, maka orang-orang yang menyaksikannya menjadi semakin kagum kepada keduanya. Mereka saling menyerang dan saling menghindar. Dorong-mendorong. Desak-mendesak dengan kekuatan sepenuhnya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk memuji keduanya. Namun yang lain dengan nada kecut merasa semakin takut kepada kedua orang yang ternyata memiliki ilmu yang bagi mereka sangat menggegirisi itu. Namun dalam pada itu, hampir di luar sadarnya, Raden Rangga berteriak. "Ayo! Lakukan dengan lebih baik. Atau yang kalian miliki memang hanya itu?" Ternyata suara Raden Rangga itu didengar kedua orang yang sedang berkelahi itu. Agaknya keduanya memang merasa tersinggung karenanya, sehingga di luar persetujuan mereka berdua, maka Santop dan Dumi itu telah berloncatan saling menjauh. "Mulut siapa yang berbicara itu?" bertanya Santop dengan nada marah. Tidak ada seorang pun yang menjawab.
Raden Rangga pun tidak. Bahkan ia telah menyusup di antara orang-orang yang mengelilingi arena dari jarak yang agak jauh itu. "Ayo, siapa yang telah menghina kami?" teriak Dumi. "Salah seorang di antara kalian harus mengaku. Jika tidak, maka kami akan menghancurkan kepala kalian semuanya." "Cepat," sambung Santop pula. Bahkan ia telah melangkah mendekat ke arah suara itu. Lalu katanya, "Jika tidak ada yang mengaku, maka kalian harus dapat menunjukkan siapakah yang telah berteriak itu. Jika kalian tidak mau menunjuk, maka kalian semua kami anggap bersalah." Orang-orang itu menjadi semakin tegang. Apalagi ketika Santop dan Dumi bersama-sama melangkah mendekat ke arah Raden Rangga. "Cepat," teriak Dumi. Orang-orang itu terkejut. Suara Dumi bagaikan gelegar guruh di atas kepala mereka. Namun tidak seorang pun yang mengaku. Dalam pada itu, orang-orang yang mengetahui bahwa Raden Rangga yang berteriak menjadi marah pula kepada anak itu. Ialah yang membuat kedua orang yang sedang berkelahi itu mengancam, dan barangkali keduanya tidak hanya sekedar mengancam. Karena itu, orang yang berdiri di belakang Raden Rangga telah berdesis. "Nah, salahmu. Kau harus bertanggung jawab." Raden Rangga berpaling. Katanya, "Tidak. Aku tidak apa-apa." "Kau tadi yang berteriak dan membuat keduanya marah," orang di belakangnya itu menegaskan. "Bukan aku," jawab Raden Rangga. "Kau." "Aku sendiri melihat dan mendengar," orang itu mulai membentak. Gelagah Putih benar-benar menjadi gelisah. Apalagi ketika beberapa orang yang lain pun telah mendesak Raden Rangga, pula karena mereka takut menjadi sasaran kemarahan kedua orang yang ditakuti itu. "Persoalannya jadi bergeser," desis seorang yang berkepala botak tanpa ikat kepala. "Karena itu kau harus mengaku, atau kami akan mendorongmu ke arena, bahkan ikut memukulmu." Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Baiklah. Aku akan mengaku." Tetapi sebelum Raden Rangga melangkah maju, Gelagah Putihlah yang lebih dahulu melangkah keluar kerumunan orang-orang yang melingkari arena perkelahian itu sambil berdesis, "Biar aku saja yang keluar." Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ia mengerti maksud Gelagah Putih, sehingga ia tidak berusaha mencegahnya. Ketika Gelagah Putih kemudian maju mendekat, maka kedua orang itu pun tertegun. Santop dengan serta-merta berkata, "Kau lagi, anak iblis." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun telah berubah sikap. Dengan lantang ia berkata, "Ya, akulah yang mengharapkan pertarungan kalian menjadi lebih mantap." "Apa maksudmu, heh?" bentak Dumi. "Kalian tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian hanya sekedar bermain-main untuk memberikan sedikit hiburan kepada orang-orang yang berada di pasar ini?" bertanya Gelagah Putih. "Anak gila," geram Dumi. "Apakah kau sadari yang kau katakan?" "Kenapa tidak?" jawab Gelagah Putih. "Aku sadar sepenuhnya. Aku tahu apa yang terjadi dan aku menjadi kecewa karenanya. Atau seperti yang aku katakan, kemampuan kalian memang hanya sekian." Orang-orang yang mengerumuni arena dari jarak jauh itu, sempat juga mendengar kata-kata Gelagah Putih. Mereka benar-benar menjadi heran. Namun orang-orang itu merasa belum pernah melihat anak yang lancang mulut itu, sehingga mereka mengira bahwa anak itu tidak mengenal dengan baik orang yang bernama Santop dan Dumi itu, sehingga agaknya anak itu menyangka bahwa keduanya dapat dibawa berkelakar. Dengan demikian orang-orang yang berada di arena itu menjadi semakin cemas. Mereka menjadi jengkel kepada Gelagah Putih, tetapi merasa cemas juga bahwa anak itu mengalami nasib yang buruk. Seorang di antara mereka bergumam di telinga Raden Rangga. "Apakah saudaramu itu gila, heh?" "Tidak, kenapa?" bertanya Raden Rangga. "Apakah ia sadar akan apa yang dilakukannya?" sebagaimana ditanyakan oleh Ki Dumi, bertanya orang itu pula. "Tentu, kenapa tidak?" sahut Raden Rangga. Orang-orang yang mendengar jawaban Raden Rangga itu mengumpat. Seorang di antara mereka menggeram. Terserah saja jika anak iblis itu akan mengalami nasib buruk. Mereka terlalu dungu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwa mereka sedang berkelakar dengan kakeknya saja. Raden Rangga tersenyum mendengar umpatan itu. Tetapi ia sama sekali tidak menjawab.
Dalam pada itu, Ki Santop dan Ki Dumi menjadi sangat marah mendengar jawaban Gelagah Putih. Namun terhadap anak yang masih sangat muda itu, keduanya masih berusaha menahan diri, meskipun dengan demikian tubuh mereka justru menjadi gemetar. Anak setan. Aku minta kau pergi dari tempat ini. Aku masih berusaha menahan diri, meskipun melihat tampangmu rasa-rasanya aku ingin meremas mulutmu, geram Ki Dumi. Tetapi jawab Gelagah Putih memang sangat menyakitkan hati keduanya. Katanya, "Maaf Kisanak. Sudah aku katakan bahwa aku ingin melihat kalian berkelahi lebih baik. Karena itu aku tidak akan pergi." Ki Santop dan Ki Dumi tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja keduanya telah meloncat untuk menangkap Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak menghindar. Dibiarkannya dirinya diseret oleh kedua orang itu ke tengah arena. Pemilik warung yang melihat hal itu menjadi sangat berdebar-debar. Katanya kepada diri sendiri, "Aku sudah melarangnya." Tetapi anak itu memang keras kepala. Demikian Gelagah Putih sampai ke tengah arena, maka ia pun telah dilepaskan. Dengan nada tinggi Ki Santop berkata, "Berjongkok. Minta maaf kepada kami berdua. Atau kau akan menjadi cacat seumur hidupmu. Kau tentu belum mengenai siapa Santop. Dan siapa Dumi," sambung Ki Dumi. Gelagah Putih yang berdiri di antara kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Kisanak, kenapa aku harus minta maaf? Bukankah aku hanya ingin melihat sesuatu yang lebih menarik? Apakah itu salah?" Ki Santoplah yang sudah tidak dapat menahan diri. Tiba-tiba tangannya melayang menghantam pipi Gelagah Putih sambil membentak, "Aku koyak mulutmu." Gelagah Putih sudah menyangka, karena itu maka ia pun telah berusaha untuk meningkatkan daya tahannya, sehingga pukulan Ki Santop itu tidak terlalu menyakitkan pipinya. Namun demikian Gelagah Putih itu berkata, "Kenapa kau sakiti aku?" Ki Santop mulai memperhatikan anak itu. Ia telah memukulnya. Ia menyangka bahwa 3 giginya akan rontok. Tetapi anak itu seakan-akan tidak merasakan sesuatu. Ki Dumi pun ternyata memperhatikannya juga, sehingga ia pun menjadi heran karenanya. Gelagah Putih yang melihat sikap ragu pada kedua orang itu telah bertanya, "Ada apa?" "Persetan," geram Ki Santop. "Kau sudah terlalu banyak menghina aku. Jangan menyesal bahwa kami berdua akan memukulimu sampai tulang-tulangmu patah." "Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Sudahlah. Aku kira tidak akan ada gunanya kalian memukuli aku. Yang penting bahwa kalian menyadari bahwa kalian tidak dapat bertindak atas dasar kesenangan dan kepentingan kalian sendiri. Ketika aku melihat salah seorang dari kalian mengambil makanan, minuman dan bahkan uang di kedai itu, aku merasa sangat kecewa. Berapa keuntungan penjual makanan itu? Seharusnya orang-orang yang memiliki kelebihan seperti kalian, justru melindungi orang-orang yang ada di dalam pasar ini. Bukan malahan melakukan pemerasan seperti itu. Apalagi kemudian kalian berkelahi di sini, menakut-nakuti seisi pasar karena sebab-sebab yang tidak jelas." "Tutup mulutmu, anak setan," bentak Ki Dumi. "Kau mau mengajari aku, heh? Kau itu apaku? Kakekku? Anak yang masih ingusan seperti kau ini seharusnya tidak berbuat aneh-aneh yang dapat menyeret lidahmu sendiri." "Aku tidak berbuat aneh-aneh. Aku berkata sebenarnya. Bahkan aku memperingatkan kalian berdua, sejak saat ini kalian berdua tidak boleh memeras orang-orang yang berada di pasar ini, atau pasar yang manapun juga. Aku anjurkan kalian berdua membicarakan dengan baik-baik, imbalan yang akan kalian peroleh di tempat kalian masing-masing jika kalian bersedia menjadi pelindung mereka. Dengan demikian maka kalian akan merasa saling memerlukan dengan orang-orang yang berada di pasar ini." "Tutup mulutmu," bentak Dumi. Yang kemudian mengayunkan tangannya bukan Santop, tetapi Dumi, mengarah ke mulut Gelagah Putih. Gelagah Putih memang tidak mengelak. Tetapi ditingkatkannya daya tahan tubuhnya dengan lambaran tenaga cadangannya. Karena itu, tangan Dumi yang terayun seakan telah membentur batu. Karena itu, maka ia pun telah menyeringai menahan sakit. Dengan demikian, maka kedua orang itu telah benar-benar kehilangan kesabaran. Namun keduanya tidak terlalu dungu untuk tidak mengetahui bahwa anak itu tentu memiliki kelebihan. Menurut pengamatan mereka, kedua anak muda itu bukannya orang gila.
Karena itu, maka penalarannya yang utuh itu tentu dialasi pula dengan perhitungan tentang tingkah laku mereka. Karena itu, maka baik Santop maupun Dumi telah bersama-sama menyerang Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih yang memang telah bersiap, sama sekali tidak mengalami kesulitan. Santop dan Dumi memang termasuk orang-orang yang paling ditakuti, namun oleh satu lingkungan yang memang jauh dari kisruhnya dunia olah kanuragan. Karena itu, sebenarnya lah dibandingkan dengan Gelagah Putih, baik Ki Santop maupun Ki Dumi bukanlah orang yang harus diperhitungkan. Meskipun mereka akan bertempur berpasangan, namun Gelagah Putih tidak akan mengalami kesulitan apapun juga. Namun Gelagah Putih tidak akan membuat mereka menjadi kehilangan harga diri di hadapan orang-orang yang berkerumun di sekitar arena itu. Karena itulah, maka ia telah maju ke arena tanpa membiarkan Raden Rangga melakukannya. Jika Raden Rangga ingin bermain-main dengan caranya, maka kadang-kadang ia lupa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan demikian maka Gelagah Putih tidak dengan serta-merta mengalahkan kedua orang itu. Tetapi dibawanya kedua orang itu untuk bertempur, sebagaimana ia pernah mendengar Agung Sedayu menceritakan cara-cara yang sering dipakainya untuk membuat seseorang jera, tanpa merampas harga dirinya dalam keseluruhan. Karena itu, maka perkelahian antara Gelagah Putih dan kedua orang itu pun nampaknya merupakan pertempuran yang sangat seru. Kedua belah pihak saling mendesak dan saling menghindar. Ki Santop dan Ki Dumi yang marah kadang-kadang telah menyerang dengan garangnya sehingga Gelagah Putih nampak terdesak mundur. Namun kemudian Gelagah Putihlah yang mendesak kedua lawannya. Orang-orang yang berkerumun di sekitar arena itu memang menjadi sangat heran. Bagaimana mungkin anak yang masih sangat muda itu mampu berkelahi melawan Ki Santop dan Ki Dumi bersama-sama? Padahal menurut pengenalan mereka, Ki Santop dan Ki Dumi adalah orang-orang yang tidak terkalahkan oleh siapapun juga di dalam lingkungan kehidupan mereka. Apalagi anak-anak yang masih sangat muda itu. Namun mereka melihat satu kenyataan, bahwa anak muda itu memang mampu mengimbangi dua orang yang sangat mereka takuti di lingkungan mereka. Sementara itu, Ki Santop dan Ki Dumi bertempur melawan Gelagah Putih dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Keduanya memang merasa sangat malu, bahwa mereka berdua tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang masih sangat muda itu. Bahkan mereka merasa bahwa mereka masih belum mampu mengenai tubuh lawan mereka. Namun betapa mereka mengerahkan tenaga dan kemampuan, mereka tidak dapat berbuat banyak. Lawan mereka dengan tangkas selalu berhasil menghindarkan diri dari serangan mereka berdua. Tetapi keduanya terkejut ketika satu kenyataan lagi telah terjadi. Justru serangan anak muda itulah yang berhasil mengenainya. Menyentuh tubuhnya, bahkan tidak hanya sekali atau karena kebetulan. Ki Santop dan Ki Dumi mengumpat di dalam hati. Namun mereka harus menghadapinya. Anak yang masih terlalu muda, tetapi mampu bergerak secepat burung sikatan menyambar belalang. Gelagah Putih memang telah sempat mengenai kedua lawannya. Tetapi ia tidak ingin menjatuhkan lawan-lawannya dengan sentuhan tangannya. Jika ia menyentuh lawannya, Gelagah Putih sekedar memacu lawannya agar bertempur semakin cepat. Dengan demikian, diharapkan agar lawannya itu menjadi semakin cepat kehabisan tenaga. Sebenarnya lah bahwa Ki Santop dan Ki Dumi telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sentuhan-sentuhan tangan Gelagah Putih memang memaksa untuk lebih banyak mengerahkan tenaga. Ketika Gelagah Putih kemudian sempat menyentuh kening Ki Dumi dengan ujung jarinya, maka ia pun berdesis. "Kenapa kau tidak menangkisnya?" "Persetan," geram Ki Dumi yang meloncat menerkam Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih meloncat ke samping. Demikian serangan Ki Dumi kehilangan sasaran, maka justru tangan kiri Gelagah Putih terayun ke tengkuknya sambil berkata, "Jika aku memukul tengkukmu dengan sisi telapak tanganku ini dan apalagi dengan kekuatan yang besar, maka kau akan jatuh terjerembab. Wajahmu akan penuh dengan debu dan barangkali gigimu terantuk batu dan patah 3 buah sekaligus." "Anak setan," geram Ki Dumi. Namun yang meloncat menyerang adalah justru Ki Santop. Kakinya terjulur menyamping, tepat ke arah punggung Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih yang dapat menangkap gerak Ki Santop, sempat menghindari serangan itu. Dengan tangannya ia justru mengangkat kaki yang terjulur itu, begitu tiba-tiba. Ki Santop terkejut. Demikian kakinya terangkat, maka ia tidak lagi dapat menjaga keseimbangannya, sehingga ia pun telah jatuh terduduk. Ki Santop itu mengumpat kasar. Dengan tangkasnya ia meloncat berdiri.
Namun dalam pada itu, orang-orang yang mengerumuni arena itu menjadi semakin heran. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, namun mereka dapat juga melihat bahwa dalam perkelahian itu Ki Santop dan Ki Dumi bersama-sama tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang masih sangat mulia itu. Bahkan beberapa kali keduanya telah terdesak, dan malahan mereka justru terjatuh dan tertatih-tatih kehilangan keseimbangan. Siapakah sebenarnya anak-anak muda itu? Pertanyaan itu mulai mengganggu orang-orang yang berada di sekitar arena itu. Bahkan beberapa orang menjadi ragu bahwa anak-anak muda itu mempunyai niat buruk kepada seisi pasar itu. Dalam pada itu, Raden Rangga menjadi gembira melihat permainan Gelagah Putih. Ia pun menyadari bahwa Gelagah Putih memang tidak bersungguh-sungguh. Sebenarnya Gelagah Putih akan dapat menghentikan perlawanan kedua orang lawannya itu kapan saja ia mau. Namun agaknya Gelagah Putih memang menjaga agar kedua orang itu tidak kehilangan harga dirinya dan justru mendendamnya. Karena keduanya tidak akan mampu membalas sakit hatinya kepada Gelagah Putih, maka orang-orang yang tidak berdaya itulah yang akan dapat menjadi sasaran dendam mereka. Sementara Gelagah Putih masih berkelahi, maka Raden Rangga itu pun telah bergeser memasuki arena. Semakin lama semakin dekat. Bahkan kemudian ia hanya berdiri beberapa langkah saja dari mereka yang sedang berkelahi. Orang-orang yang menyaksikan itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka tidak tahu, apakah anak yang lebih muda itu juga memiliki kemampuan seperti anak muda yang lebih besar, yang sedang berkelahi melawan dua orang yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi oleh orang-orang di sekitarnya. Anak itulah yang sebenarnya tadi berteriak mengejek Ki Santop dan Ki Dumi. Tetapi anak muda yang lebih besar itulah yang mengakunya, berkata seorang di antara mereka yang berada di seputar arena itu. Ya, berkata yang lain. Agaknya anak itu memang nakal sekali. Sekarang ia menonton perkelahian itu sampai melekat di hidungnya. Jika terjadi salah langkah, maka itu adalah salahnya sendiri. Ternyata Raden Rangga justru telah berjongkok sambil menonton perkelahian antara Gelagah Putih dengan kedua orang lawannya. Bahkan sekali-sekali Raden Rangga itu telah bertepuk tangan. Sikapnya memang sangat menjengkelkan. Orang-orang yang berada di lingkaran sekitar arena itu bertambah cemas melihat anak muda yang berjongkok di dekat medan perkelahian. Apalagi anak itu seakan-akan sama sekali tidak menghiraukan bahaya yang mungkin dapat menimpanya. Sikap Raden Rangga itu tidak lepas dari perhatian Ki Santop dan Ki Dumi yang selalu merasa terdesak. Apalagi ketika sentuhan-sentuhan tangan Gelagah Putih semakin sering mengenai mereka. Bahkan kadang-kadang mulai terasa sakit. Karena itu, tiba-tiba saja timbul niat yang licik di hati Ki Santop. Pada saat anak itu sama sekali tidak menghiraukan kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya, maka ia pun berniat untuk menangkapnya dan menjadikannya perisai untuk memaksakan kehendaknya. Karena itu, pada saat yang dianggapnya baik selagi Ki Dumi meloncat menjauh, sementara itu Gelagah Putih memburunya, maka Ki Santop pun telah meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba-tiba saja ia telah menangkap tangan Raden Rangga dan memilihnya ke belakang. Raden Rangga tidak melawan. Dibiarkannya tangannya terpilin. Sementara beberapa orang justru berdesis menahan jantung yang bergejolak. Anak itu, gumam pemilik warung. Nah, tiba-tiba Ki Santop tertawa berkepanjangan. Sekarang kau tidak dapat berlaku sombong lagi di hadapan kami, Gelagah Putih termangu-mangu. Sementara itu Ki Dumi pun telah melangkah mengambil jarak. Pertempuran kemudian terhenti. Ki Dumi yang berdiri beberapa langkah dari Ki Santop berkata, "Bagus. Ternyata kau mampu menangkap tikus kecil itu. Sekarang anak ini tidak dapat berbuat lain kecuali harus tunduk kepada perintah kita." "Ya," berkata Ki Santop. "Kita dapat berbuat apa saja. Jika anak itu mencoba melawan, maka tangan anak ini akan aku patahkan." Gelagah Putih masih saja termangu-mangu. Ia tidak mengerti niat Raden Rangga. Namun yang pasti, bahwa Gelagah Putih sama sekali tidak mencemaskan nasibnya. "Nah," berkata Ki Santop kemudian, "kau harus menuruti segala perintahku." Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi dipandanginya wajah Ki Santop dengan tajamnya. "Kemari," bentak Ki Santop tiba-tiba. Gelagah Putih masih tetap tidak menyahut. Tetapi ia tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. "Cepat kemari," bentak Ki Santop semakin keras.
Kau harus berjongkok, mencium kakiku dan kau harus minta maaf atas segala kesalahanmu. Gelagah Putih masih tetap berdiri mematung. Sementara itu Kisantop telah menekan tangan Raden Rangga sambil berkata lantang. Cepat, atau tangan anak ini aku putuskan. Yang terdengar adalah Raden Rangga berteriak. Jangan! Tetapi sungguh di luar dugaan bahwa Gelagah Putih justru bertanya kepada anak muda yang tangannya terpilin itu. Apa yang jangan? Raden Rangga mengerutkan dahinya. Tetapi akhirnya ia tertawa tertahan sambil berdesis. Anak setan. Cepat berjongkok, Kisantop hampir berteriak. Karena Gelagah Putih masih berdiri tegak, maka Kidumi pun mendekatinya. Dengan kasar ia telah mendorong Gelagah Putih untuk mendekat dan kemudian berjongkok untuk mencium kaki Kisantop. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak melakukannya. Ia memang terdorong maju selangkah. Tetapi ia telah berdiri lagi tegak seperti patung. Kisantop menjadi jengkel. Karena itu, maka sekali lagi ia menekan tangan Raden Rangga keras-keras. Dan sekali lagi terdengar Raden Rangga itu berteriak. Jangan! Aku tidak peduli, geram Kisantop. Jika kawanmu atau saudaramu itu tidak mau berjongkok dan mencium kakiku, maka tanganmu akan aku patahkan. Lalu, apakah aku tidak akan memakai tangan lagi? Bertanya Raden Rangga. Anak iblis, teriak Kisantop sambil menekan tangan itu lebih keras lagi. Aku tidak peduli bahwa tanganmu akan benar-benar patah. Namun Raden Rangga itu berteriak lagi. Jangan! Kisantop tidak menghiraukannya. Ia ingin menekan tangan itu semakin keras. Tetapi sesuatu terasa di dalam dadanya. Teriakan anak muda yang tangannya itu dipilihnya rasa-rasanya telah bergetar menusuk ke dalam dadanya. Sementara itu, terasa seakan-akan getaran yang asing merambat dari tangan anak yang dipilihnya itu, menyusup ke dalam darahnya dan mengalir pula ke jantungnya. Dengan demikian jantung orang itu pun terasa menjadi sangat pedih. Tetapi Kisantop tidak segera mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Karena anak muda yang berkelahi melawannya itu tidak juga mau berjongkok di hadapannya dan mencium kakinya, maka ia pun telah berusaha untuk memaksanya dengan menyakiti anak yang tangannya telah dipilihnya itu. Namun setiap kali ia menekan tangan itu, maka pedih di dadanya terasa semakin menusuk. Gila, katanya di dalam hati. Apa yang telah terjadi? Kidumi yang kemudian sekali lagi mendorong Gelagah Putih, memang menjadi heran melihat sikap Kisantop yang wajahnya tiba-tiba menjadi sangat tegang. Jangan menunggu kami marah, geram Kidumi. Cepat berjongkoklah. Ketika orang itu dengan keras dan kasar mendorong Gelagah Putih sekali lagi, maka Gelagah Putih memang telah berjongkok di hadapan Raden Rangga yang tangannya terpilin. Namun adalah di luar dugaan Kidumi bahwa justru Kisantop telah melepaskan tangan Raden Rangga sambil meloncat surut. Dengan kasar ia mengumpat. Kenapa? Kidumi menjadi heran. Kisantop memegangi tangannya yang dipergunakannya untuk memilin tangan Raden Rangga. Tetapi pada tangan itu tidak terasa sesuatu. Bahkan dadanya pun tidak lagi merasa tertusuk oleh perasaan pedih dan sakit. Aneh, desisnya. Sementara itu Gelagah Putih pun telah bangkit pula dan berdiri tegak memandangi Kisantop yang termangu-mangu. Kidumi pun nampaknya menjadi bingung dan kurang tanggap, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Apa yang aneh? Bertanya Gelagah Putih. Kisantop tidak segera menjawab. Dia matinya kedua anak muda itu dengan jantung yang berdebar-debar. Namun di dalam hatinya telah tumbuh satu keyakinan, bahwa kedua orang anak muda itu tentu bukan orang kebanyakan karena itu, maka ia pun kemudian melangkah mendekat sambil menarik nafas dalam-dalam. Nada suaranya pun telah berubah ketika kemudian ia pun bertanya. Siapakan sebenarnya kalian, anak muda? Raden Rangga memandang orang itu sejenak. Namun kemudian katanya. Kami bukan siapa-siapa Ki Sanak. Kami adalah pengembara yang menjelajahi bumi ini. Kidumi menjadi termangu-mangu. Apalagi orang-orang yang berada di sekitar arena itu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun mereka melihat bahwa Kisantop tidak lagi nampak terlalu garang. Kidumi pun kemudian melangkah mendekat. Dengan nada ragu ia bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus melihat kenyataan, berkata Kisantop.
Aku yakin bahwa kedua anak muda ini memiliki kelebihan, dan bahkan mungkin keduanya adalah orang-orang yang terpilih dalam satu perjalanan untuk tugas-tugas tertentu. Kenapa kau dapat mengambil kesimpulan begitu? Bertanya Kidumi. Apakah tidak terasa oleh kita? Berkata Kisantop. Apakah yang kita dapatkan selama kita bertempur untuk waktu yang sebenarnya sudah terlalu panjang? Aku yakin bahwa kita tidak akan dapat memenangkan pertempuran ini. Bahkan aku berpendapat, seandainya anak-anak muda ini mau bertindak lebih kasar, kita sudah dikalahkannya. Kidumi termangu-mangu, sementara itu Kisantop menjelaskan. Tangan yang aku pilih itulah yang menjelaskan segala-galanya. Jika semula kita masih bertahan bertempur berdua, akhirnya tangan yang terpilih itu memastikan aku, bahwa sebaiknya aku mengakui kenyataan ini. Kidumi menarik nafas. Sebenarnya ia pun telah menduga, bahwa anak-anak muda itu bukan anak-anak muda kebanyakan sebagaimana mereka sangka semula. Namun dengan demikian maka Kidumi pun bertanya. Jika demikian, apakah yang sebenarnya kalian kehendaki? Tidak ada, jawab Raden Rangga. Aku hanya tidak senang melihat kalian berkelahi. Padahal kalian dapat bekerja bersama untuk justru mengamankan pasar ini atau pasar yang lain. Tetapi kalian malahan berkelahi. Apakah yang kalian dapatkan dari perkelahian ini? Dumi berbuat kasar atas kemenakanku, jawab Kisantop. Bukankah itu persoalan yang dapat terjadi pada anak-anak yang berkelahi karena berebut kemiri yang tidak mapan milik siapa? Berkata Raden Rangga. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Raden Rangga mulai berbicara dan bersikap lain. Dalam pada itu Kisantop dan Kidami mengangguk-angguk. Sementara Raden Rangga pun berkata, nah, bukankah banyak persoalan yang dapat kalian pecahkan jika kalian bekerja bersama? Mungkin pasar ini diganggu oleh orang-orang yang sering mencuri milik orang lain, atau gangguan-gangguan lain yang dapat kalian atasi bersama. Kisantop menarik nafas dalam-dalam. Katanya, daerah ini semula aman Kisanak. Itulah sebabnya maka kami tidak mempunyai persoalan apapun juga dengan orang lain, sehingga kami telah membuat persoalan sendiri. Kenapa semula? Bertanya Raden Rangga. Kisantop termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mengatakan, memang akhir-akhir ini telah terjadi satu gangguan yang mencemaskan kami. Gangguan apa? Jika demikian kenapa justru kalian tidak bersama-sama menghadapi gangguan itu, malahan kalian berselisih tentang sesuatu yang kurang pantas? Bertanya Raden Rangga. Gangguan itu hanya seperti air yang mengalir lewat dan kemudian kering kembali, jawab Kisantop. Apa yang terjadi? Bertanya Raden Rangga. Untuk beberapa hari ada 4 orang yang tinggal di Pasar Perembun, berkata Kisantop. Mereka merampok dan mengambil uang orang-orang yang berada di pasar. Ketika aku mencoba mengatasi mereka, ternyata aku telah menjadi tertawaan mereka. Karena itu, maka akhirnya aku tidak dapat berbuat apa-apa. Orang itu sekarang di mana? Bertanya Raden Rangga. Kami di sini tidak mengetahuinya. Tetapi beberapa orang melihat 4 orang itu pergi ke arah timur, jawab Kisantop. Sepeninggal orang-orang itu kalian ingin menunjukkan kelebihan kalian kembali setelah kalian dikalahkan oleh keempat orang itu, agar kalian tetap disegani di daerah ini, bertanya Raden Rangga. Kisantop hanya menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab. Namun 4 orang itu telah menarik perhatian. Ketika Raden Rangga minta keterangan lebih banyak lagi, maka ternyata bahwa 4 orang itu tentu sebagian dari orang-orang yang telah berada di Mataram, namun kehilangan pimpinan mereka, sehingga mereka seperti semut yang diguncang sarangnya. Mereka pergi ke arah timur, desis Raden Rangga. Tentu satu usaha untuk melaporkan keadaan mereka di Mataram. Apakah kalian mengenai mereka? Bertanya Kidumi. Tetapi Raden Rangga menggeleng. Katanya, aku hanya mendengar beberapa cerita tentang orang-orang seperti itu. Nah, itulah yang dapat kami beritahukan. Kami berkelahi karena kami masih ingin menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang harus ditakuti. Namun ternyata bahwa kami tidak mampu berbuat sesuatu di hadapan kalian. Namun ada sedikit keraguan pada kami, bukankah kalian tidak termasuk orang-orang sebagaimana keempat orang itu? Bertanya Kisantop kemudian. Apakah wujud dan sikap kami mendekati orang-orang yang kau katakan itu? Bertanya Raden Rangga. Tidak, sama sekali tidak, jawab Kisantop.
Nah, jika demikian maka kalian dapat menilai kami berdua, jawab Raden Rangga. Tetapi apakah kalian dapat memberikan petunjuk, kemana keempat orang itu pergi? Kami mendapat keterangan dari orang yang melihatnya, bahwa 4 orang itu telah meninggalkan daerah ini lewat Padukuhan Patran dan kemudian melalui sawit. Raden Rangga mengangguk-angguk. Meskipun ia belum tahu pasti letak kedua padukuhan itu, namun Raden Rangga yakin bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang itu adalah justru menuju ke timur, yang mungkin akan dapat memberikan paling tidak petunjuk arah. Karena itu, maka Raden Rangga pun telah minta kepada Ki Santop dan Ki Dumi untuk memberikan ancar-ancar padukuhan yang dilalui oleh orang-orang yang ternyata telah melakukan perampasan di jalan-jalan yang dilewatinya. Terima kasih, berkata Raden Rangga, yang kemudian berpaling kepada Gelagah Putih. Kita akan mengikuti perjalanan mereka. Untuk apa? Bertanya Ki Santop. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun dengan nada rendah ia kemudian berkata, bukankah tidak pantas jika orang-orang itu merampas di sepanjang perjalanan mereka? Ki Santop dan Ki Dumi mengangguk-angguk. Sementara itu Raden Rangga pun berkata, sudahlah. Kami minta diri. Sebenarnya kami sekedar singgah untuk makan. Namun kami telah terlibat dalam persoalan kalian. Syukurlah jika kalian dapat mencari jalan pemecahan yang baik dari persoalan yang kalian hadapi. Ki Santop dan Ki Dumi tidak menjawab. Tetapi keduanya mengangguk-angguk kecil. Namun ketika Raden Rangga dan Gelagah Putih mulai beringsut, Ki Santop berkata, terima kasih anak-anak muda. Kalian telah memberikan peringatan dengan cara yang cukup keras namun mampu menyentuh perasaan kami. Kekalahan kami dari kalian, sama sekali tidak menimbulkan dendam. Berbeda dengan kekalahanku dari keempat orang-orang yang telah pergi ke arah timur itu. Jika aku mampu, rasa-rasanya aku ingin membunuh mereka. Lupakan mereka, berkata Raden Rangga. Seandainya ada lagi orang-orang seperti itu datang, jangan kau lawan. Atau jika kalian memang ingin mengusir mereka, maka semua orang padukuhan harus ikut serta. Namun kalian harus memperhitungkan korban yang mungkin jatuh. Untuk membunuh 4 orang di antara orang-orang seperti yang kau katakan itu, diperlukan kekuatan yang cukup besar. Bahkan korban yang jatuh pun tidak akan kurang dari 10 orang. Bahkan mungkin akan dapat berlipat 2. Ki Santop dan Ki Dumi mengangguk-angguk pula. Sementara itu Raden Rangga berkata, hati-hatilah. Sementara itu, kami akan berjalan menyusuri jejak mereka. Tetapi, kapan mereka meninggalkan tempat ini? Sudah 3 atau 4 hari yang lalu, jawab Ki Santop. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Mungkin orang-orang itu telah meninggalkan Mataram lebih dahulu dari orang-orang yang terbunuh di keramaian Merti desa itu. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih telah meninggalkan pasar itu. Mereka berusaha untuk menelusuri jalan yang melewati Padukuhan Patran dan kemudian sawit. Jika mungkin kita akan mengikuti perjalanan mereka, berkata Raden Rangga. Memang sulit, dan mungkin kita akan kehilangan jejak. Tetapi mudah-mudahan orang-orang itu sempat menarik perhatian orang banyak di sepanjang perjalanannya, sehingga memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengikutinya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, bukan mustahil. Tetapi kemungkinan lain dapat terjadi. Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun keduanya berniat untuk mencobanya. Seperti yang diberitahukan oleh Ki Santop dan Ki Dumi, maka mereka pun telah melewati beberapa bulak pendek dan Padukuhan Patran. Akhirnya mereka memasuki lingkungan Padukuhan Sawit. Memang sulit bagi Raden Rangga dan Gelagah Putih untuk mendapat keterangan tentang 4 orang yang pernah melewati padukuhan itu. Jalan yang paling mudah ditempuhnya adalah berbicara dengan orang-orang padukuhan itu. Namun seharusnya lah bahwa pembicaraan itu tidak justru menarik perhatian mereka. Karena itu, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih pun ketika melewati sebuah warung singgah pula sejenak, meskipun sebenarnya mereka masih kenyang. Namun Raden Rangga berkata, "Aku merasa sangat haus." Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Hampir saja ia menjawab, bahwa biasanya mereka dapat minum dari air belik di tepian. Sebenarnya lah, bahwa ketika mereka berada di dalam kedai, mereka sempat memancing pembicaraan tentang 4 orang yang pernah melewati padukuhan itu. "Mereka singgah di warung ini pula," berkata pemilik warung itu.
Oh, mereka berhenti untuk makan dan minum, bertanya Raden Rangga. Ya, meskipun agaknya mereka tidak begitu berselera, jawab pemiliknya. Jadi, untuk apa mereka singgah? Apakah mereka sekedar ingin beristirahat, atau barangkali haus atau kepentingan yang lain, bertanya Raden Rangga pula. Mereka memerlukan uang, jawab pemilik warung itu. Semua uangku yang ada pada waktu itu telah diambilnya tanpa tersisa sekeping pun. Raden Rangga dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba mereka melihat pemilik warung itu menjadi tegang sambil bertanya. Tetapi siapakah kalian ini? Aku bukan kawan mereka, jawab Raden Rangga. Aku mendengar tentang 4 orang itu di padukuhan di dekat pohon mancawarna itu. Ternyata ke-4 orang itu telah memeras beberapa orang yang sedang berada di pasar. Pasar Mancawarna, bertanya seseorang. Tidak, Gelagah Putihlah yang menyahut. Tetapi di pasar Perembun. Pemilik warung itu mengangguk-angguk. Namun ia pun masih juga bertanya. Apakah kalian berkepentingan dengan ke-4 orang itu? Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Gelagah Putih menjawab. Tingkah mereka tidak menyenangkan. Tetapi apa yang dapat kalian perbuat terhadap mereka? Bertanya pemilik warung itu. Setidak-tidaknya aku dapat melaporkannya, jawab Gelagah Putih pula. Pada waktu itu telah diambilnya tanpa tersisa sekeping pun. Lapor kepada siapa? Bebahu Padukuhan? Atau Bebahu Kademangan? Mereka bertindak cepat dan kasar. Bahkan mungkin Ki Demang dan Ki Jagabaya tidak akan dapat mengatasi mereka berempat. Nah, kenapa di Perembun mereka tidak ditangkap? Desak pemilik warung itu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Jawabnya. Ya. Tidak seorang pun yang mampu menangkapnya di Perembun. Kalau begitu, yang kau lakukan adalah sia-sia saja, berkata pemilik warung itu. Gelagah Putih tidak menyahut. Menurut jalan pikiran pemilik warung itu, yang akan dilakukan memang sia-sia. Dan Gelagah Putih tidak membantah. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua orang anak muda itu telah minta diri setelah membayar harga minuman yang telah mereka teguk dan sepotong kecil makanan yang telah mereka makan. Namun di pintu mereka masih mendengar pemilik warung itu berkata, anak-anak muda, jika kalian tidak berkepentingan langsung, jangan hiraukan orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Baiklah. Terima kasih atas peringatan ini, jawab Gelagah Putih. Pemilik warung itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, anak-anak muda itu agaknya memang senang bertualang. Tetapi ia akan membentur batu jika ia mengikuti ke-4 orang yang pergi ke arah timur itu. Namun agaknya Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak menghentikan usahanya. Mereka menjadi semakin yakin bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang pernah dilalui ke-4 orang itu. Namun untuk seterusnya keduanya tidak tahu kemana ke-4 orang itu pergi. Pemilik warung itu pun tentu tidak tahu pula, sementara itu pemilik warung itu tidak akan memberitahukan pula seandainya ia mengetahuinya. Meskipun maksudnya baik, sebagaimana pemilik warung di padukuhan yang pernah dilaluinya di dekat pohon mancawarna itu. Adalah kebetulan bahwa Raden Rangga dan Gelagah Putih kemudian duduk di samping orang itu dan berbicara tentang 4 orang yang diikutinya itu. Maka orang itu pun mengangguk-angguk sambil menjawab. Seisi padukuhan ini menjadi ketakutan ketika berita tentang 4 orang itu tersebar. Tetapi 4 orang itu hanya merampas uang di kedai itu saja dan pergi meninggalkan padukuhan ini. Mereka pergi ke arah mana Kisanak? Bertanya Raden Rangga. Mereka pergi ke padukuhan sebelah. Padukuhan di seberang hutan panjang itu, jawab petani itu. Terima kasih, berkata Raden Rangga yang kemudian bersama Gelagah Putih meninggalkan orang itu termangu-mangu. Ternyata di setiap padukuhan ke-4 orang itu telah melakukan perampasan. Namun dengan demikian telah mempermudah usaha Raden Rangga dan Gelagah Putih untuk menelusuri jalannya. Namun Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian menjadi berdebar-debar. Ternyata jalan yang ditempuh oleh orang itu menuju ke Jati Anom. Mereka pergi ke Jati Anom, berkata Raden Rangga sambil mengerutkan keningnya. Agaknya mereka masuk ke daerah yang berbahaya, seharusnya hal itu mereka sadari. Mungkin mereka tidak berbuat apa-apa di Jati Anom, berkata Gelagah Putih. Mungkin, Raden Rangga mengangguk-angguk. Jadi bagaimana dengan kita?
apakah kita akan pergi ke Jati Anom pula? Bertanya Gelagah Putih. Kita mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang itu, berkata Raden Rangga. Sebenarnya lah jalan yang ditelusuri oleh keempat orang itu ternyata menuju ke Jati Anom. Tetapi mereka singgah di beberapa padukuhan untuk melakukan perampasan terhadap orang-orang yang dianggapnya kaya. Kita akan dapat menyusul mereka, berkata Raden Rangga. Mudah-mudahan, jawab Gelagah Putih. Tetapi jika kita kemudian hanya membunuh mereka, maka keempat orang itu tidak ada gunanya bagi kita. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil menyahut. Baiklah. Kita tidak akan membunuh mereka jika kita bertemu dengan mereka. Di dua padukuhan yang baru saja kita lewati, orang-orang itu telah bermalam. Dengan demikian maka jarak kita menjadi sangat pendek. Di depan kita adalah jalan menurun. Kita akan sampai ke Bodeh dan kemudian melewati hutan kecil itu, kita akan sampai ke daerah Kedung Aren, padukuhan di sebelah Banyu Asri, berkata Gelagah Putih. Ya. Kau tentu mulai mengenali padukuhan-padukuhan yang akan kita lewati, berkata Raden Rangga, meskipun aku juga mengenalnya, tetapi aku tidak tahu nama-namanya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ia memang mengenali jalan yang terbentang di hadapan mereka. Bahkan beberapa jalur jalan yang lain yang menuju ke Jati Anom pun telah dikenalinya pula. Demikianlah, maka mereka berjalan terus. Perjalanan yang ditempuh oleh orang yang diikutinya selama 3 atau 4 hari, dapat mereka capai dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga hari itu juga mereka berharap untuk dapat menyusul keempat orang itu. Namun ketika mereka sampai di sebuah padukuhan, kedua anak muda itu berdebar-debar. Ternyata keempat orang itu tidak mengambil jalan lurus ke Jati Anom, tetapi mereka telah membelok ke kanan. Mereka ternyata telah menghindari Jati Anom, berkata Gelagah Putih. Ya, jawab Raden Rangga. Betapapun bodohnya mereka tentu pernah mendengar tentang kekuatan Mataram yang ada di Jati Anom. Karena itu, maka mereka telah menghindarinya. Kita juga menghindarinya, bertanya Gelagah Putih. Kita mengikuti saja kemana orang-orang itu pergi, jawab Raden Rangga. Sebenarnya lah dari seorang petani mereka mendapat petunjuk, bahwa keempat orang yang telah melakukan perampasan itu telah dilihat oleh 2 orang petani yang sedang berada di sawah menuju ke arah selatan, sehingga dengan demikian mereka tidak menuju ke Jati Anom, meskipun jaraknya dengan Jati Anom sudah cukup dekat. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih pun telah mengikuti arah perjalanan keempat orang itu. Mereka memang tidak pergi ke Jati Anom. Namun ternyata jalan yang mereka lalui telah melingkar dan turun di Macanan. Menurut beberapa petunjuk maka ternyata keempat orang itu telah menuju ke Sangkal Putung. Dengan demikian maka Raden Rangga dan Gelagah Putih itu pun telah menuju ke Sangkal Putung pula. Mungkin keempat orang itu akan menghindari kademangan Sangkal Putung pula. Mungkin keempat orang itu akan menghindari kademangan Sangkal Putung itu sendiri. Tetapi mereka akan melalui kademangan tetangganya, berkata Gelagah Putih. Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Ternyata bahwa perjalanan Raden Rangga dan Gelagah Putih pun merupakan perjalanan yang lambat. Ketika mereka memasuki Sangkal Putung maka langit pun telah mulai menjadi gelap. Sulit untuk mencari warung yang masih terbuka, berkata Gelagah Putih. Kita akan pergi ke sebuah banjar padukuhan. Jangan di padukuhan induk, berkata Raden Rangga. Kita mohon untuk dapat bermalam di padukuhan itu, sambil mencari keterangan tentang 4 orang yang mungkin masih berada di Sangkal Putung pula. Gelagah Putih merasa ragu. Katanya, jika 4 orang itu berada di Sangkal Putung pula, maka mungkin akan timbul kecurigaan terhadap kita jika keempat orang itu berbuat sesuatu. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, aku setuju. Jadi kita akan bermalam di luar padukuhan? Di pinggir hutan misalnya, atau di mana saja, asal di dalam lingkungan kademangan Sangkal Putung. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kita akan berada di lingkungan kademangan Sangkal Putung, meskipun kita tidak tahu di sebelah mana orang-orang itu bermalam, atau mungkin justru telah meninggalkan Sangkal Putung. Tetapi agaknya mereka belum berbuat sesuatu di sini, berkata Raden Rangga. Tidak seorang pun yang tanggap tentang kehadiran 4 orang itu. Kita sudah berbicara dengan lebih dari seorang di padukuhan sebelah, yang termasuk lingkungan Sangkal Putung pula.
Sedangkan di padukuhan sebelumnya, menjelang kita masuk Kademangan ini, hampir setiap orang telah membicarakannya, karena 4 orang itu telah melakukan satu perbuatan yang menarik perhatian. Merampok dan merampas. Justru dalam keadaan tenang seperti ini, merampok dan merampas merupakan pekerjaan yang dengan cepat menjadi bahan pembicaraan. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun sadar, jika orang-orang itu tidak berbuat sesuatu di Sangkal Putung dan apalagi untuk seterusnya, maka ia dan Raden Rangga akan kehilangan jejak, sehingga mereka berdua benar-benar harus menelusuri jalan yang belum pernah mereka kenal. Demikianlah, maka malam itu Gelagah Putih dan Raden Rangga memang berada di Sangkal Putung. Tetapi mereka tidak berada di Banjar Padukuhan itu, namun mereka berada di sebuah hutan kecil yang menjorok memasuki lingkungan Kademangan Sangkal Putung. Namun ketika malam menjadi semakin malam, keduanya telah meninggalkan hutan itu dan berjalan menyusuri pategalan mendekati padukuhan yang berada di sebelah padukuhan induk Kademangan. Tidak ada yang menarik. Semuanya nampak hitam dan sepi. Namun dari kejauhan mereka melihat cahaya obor di mulut lorong padukuhan, terpancang di atas regol. Untuk beberapa saat keduanya duduk di ujung pategalan di atas rumputan, sambil memandangi padukuhan yang agaknya telah tertidur nyenyak itu. Sebenarnya lah bahwa saat itu 4 orang yang diikuti oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih masih berada di Sangkal Putung. Mereka telah meninggalkan sebuah padukuhan yang ramai setelah berhasil merampas benda-benda berharga dari sebuah rumah di padukuhan itu. Padukuhan yang juga disinggahi oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih, justru setelah lewat padukuhan di ujung Kademangan Pakuan, dan menjelang mereka turun ke Macanan. Bahkan di padukuhan itu keempat orang itu telah bermalam. Di siang hari keempat orang itu menunggu di pinggir hutan. Baru menjelang malam mereka memasuki Sangkal Putung. Hampir bersamaan waktunya dengan Raden Rangga dan Gelagah Putih. Namun dari jurusan yang berbeda. Ternyata keempat orang itu tidak begitu mengenal keadaan Kademangan Sangkal Putung. Mereka menganggap bahwa Sangkal Putung tidak berbeda dengan kademangan-kademangan lain yang pernah mereka lalui. Setelah mereka menghindari Jati Anom, yang mereka dengar memiliki kekuatan yang tinggi karena sepasukan prajurit berada di Kademangan itu, apalagi dipimpin oleh seorang senapati yang namanya banyak dikenal, Untara, maka mereka berusaha untuk menguras padukuhan-padukuhan yang mereka lewati, termasuk Sangkal Putung. Namun agaknya keempat orang itu telah terbentur para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Berbeda dengan anak-anak muda padukuhan yang lain, yang hampir tidak berani berbuat sesuatu, namun anak-anak muda Sangkal Putung tidak demikian. Ketika keempat orang itu memasuki halaman rumah seorang yang diduganya cukup berada, maka 2 orang peronda telah melihat mereka. Dengan berani kedua orang anak muda itu telah menegur keempat orang itu, apakah maksud mereka memasuki halaman rumah seseorang di malam hari? Apakah kalian masih sanak kadang pemilik rumah itu? Bertanya salah seorang di antara kedua anak muda itu. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Namun sikap mereka memang mencurigakan. Karena itulah, maka kedua orang anak muda menjadi berhati-hati menghadapi mereka. Siapakah kalian berdua? Bertanya salah seorang di antara keempat orang itu. Kami pengawal Kademangan ini, jawab salah seorang dari keduanya. Dan siapakah kalian? Sejenak keempat orang itu tercenung. Namun kemudian seorang di antaranya berkata, kami adalah saudara sepupu pemilik rumah ini. Kami berasal dari tempat yang jauh. Ada keperluan penting yang ingin kami sampaikan kepadanya. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka bertanya, jika kalian memang saudara sepupunya, siapakah nama pemilik rumah ini? Orang yang menyebut sepupunya itu memang menjadi agak bingung. Tetapi kemudian menyebut. Namanya Gangsal. Ia adalah anak kelima dari saudara-saudaranya. Itu nama kecilnya. Aku tidak tahu namanya setelah ia berkeluarga. Kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antaranya berkata, aku kira namanya bukan Gangsal. Atau barangkali aku yang kurang tahu. Ya. Kau memang kurang tahu, jawab orang yang dicurigai itu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya. Tetapi kenapa kalian datang pada saat begini? Kami berjalan sepanjang hari. Kami memang mempunyai keperluan yang sangat penting, jawab orang itu. Anak muda itu mengangguk-angguk.
Katanya. Baiklah. Jika memang kalian termasuk sanak kadangnya, silahkan. Kedua anak muda itu pun kemudian beranjak untuk meninggalkan mereka. Sementara seorang di antara anak muda itu tidak begitu mengerti maksud kawannya. Namun karena kawannya mengajaknya pergi, maka keduanya pun telah melangkah meninggalkan keempat orang itu. Namun tiba-tiba orang tertua dari keempat orang itu berkata, "Mereka cukup berbahaya. Apakah kita akan menyelesaikan mereka?" bertanya salah seorang yang lainnya. "Jika memang kalian termasuk sanak kadangnya, silahkan." Orang tertua itu mengangguk. Sementara itu, seorang kawannya telah menghentikan kedua pengawal itu. "Kisanak, berhentilah." Kedua pengawal itu memang berhenti. Namun seorang berdesis kepada kawannya. "Cepat, capai kentongan di regol itu jika perlu." Namun kawannya itu tidak perlu mengulangi. Ketika kedua anak muda itu melihat seorang di antara keempat orang itu mencabut senjatanya, maka anak muda yang seorang dengan serta-merta telah berlari ke regol halaman. Dengan cepat digapainya kentongan kecil yang tergantung di regol dan dengan sekuat tenaga kentongan itu dipukulnya dengan nada titir. Keempat orang itu terkejut. Mereka tidak mengira bahwa hal itu akan dilakukan. Karena itu, maka keempat orang itu pun telah menjadi sangat marah. Namun yang tertua di antara mereka berkata, "Anak-anak gila. Kita tidak usah berkeberatan jika kawan-kawannya datang. Kita akan membunuh. Berapapun sampai yang lain-lain melarikan diri." Kawan-kawannya menarik nafas dalam-dalam. Seorang di antara mereka berkata, "Sudah lama senjataku tidak minum darah. Agaknya sudah datang waktunya aku memberinya minum lagi." Keempat orang itu ternyata tidak menjadi bingung mendengar suara kentongan dengan nada titir. Suara kentongan kecil yang tidak begitu keras. Namun ternyata bahwa suara kentongan itu memanggil 4 orang dari gardu, sementara yang lain tetap berada di gardu untuk menjaga segala kemungkinan. Namun yang tinggal di gardu itu pun membunyikan kentongan pula dengan nada yang sama. Ketika keempat orang yang berlari ke arah suara kentongan itu sampai ke tujuan, yang ditemuinya 2 orang kawannya yang dengan susah payah bertahan menghadapi 2 orang dari antara 4 orang yang memasuki halaman itu. Jika keempat orang kawan-kawannya dari gardu itu tidak segera datang, maka kedua orang itu sudah tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Bahkan seorang di antara mereka pada benturan pertama telah terluka. Pundaknya telah terkoyak dan mengucurkan darah yang hangat. Sementara yang seorang lagi benar-benar telah terdesak dan sulit untuk dapat melepaskan diri. Kentongan kecil yang berhasil memanggil keempat orang dari gardu itu telah tergolek di tanah, sementara pengawal yang membunyikannya telah terluka di pundaknya. Keempat orang itu pun segera terjun ke arena. Namun 2 orang kawan dari mereka yang berkelahi itu pun tidak membiarkan kawan-kawannya harus bertempur melawan 6 orang. Karena itu, maka keduanya pun segera telah turun pula ke arena. Sebenarnya lah meskipun berenam, melawan 4 orang yang garang itu mereka telah terdesak. Namun ke-6 orang itu adalah pengawal Kademangan Sangkal Putung yang pernah mengalami pertempuran yang keras, sehingga karena itu, maka mereka pun telah bertahan tanpa gentar. Tetapi adalah satu kenyataan, bahwa ke-4 orang yang mereka curigai itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga karena itu, maka ke-6 orang itu benar-benar telah terdesak. Seorang lagi di antara mereka telah terluka pula di lengan. Bahkan seorang lagi lambungnya telah tersentuh senjata pula. Namun dalam pada itu, pemilik rumah yang mendengar hiruk-pikuk di halaman itu pun telah terbangun pula. Ketika ia mengintip dari sela-sela pintu, dilihatnya dalam keremangan malam, perkelahian telah terjadi di halaman. Tanpa berpikir lagi, maka orang itu pun telah mengambil kentongan di longkangan dan membunyikannya pula. Orang-orang yang berada di gardu menjadi cemas. Kentongan yang semula telah berhenti, ternyata terdengar lagi dalam nada yang sama. Karena itu, ketika sekelompok anak-anak muda yang mendengar suara kentongan di gardu telah berdatangan, dengan serta-merta telah menyusul ke suara kentongan di tempat pertempuran itu terjadi. Beberapa anak muda telah memasuki halaman. Sementara itu orang tertua di antara keempat orang itu berkata, "Marilah. Semakin banyak kalian datang, semakin banyak korban yang akan jatuh. Siapakah yang ingin cepat mati, tampillah di depan. Tetapi siapa yang ingin selamat, tinggalkan tempat ini."
Para pengawal Kademangan Sangkal Putung memang berbeda dengan anak-anak muda di padukuhan lain yang pernah dilalui oleh keempat orang itu. Meskipun beberapa orang telah terluka, tetapi anak-anak muda itu sama sekali tidak menjadi gentar dan apalagi melarikan diri. Anak-anak setan, geram orang tertua di antara keempat orang itu. Namun anak-anak Sangkal Putung itu bertempur terus dengan gigihnya. Meskipun demikian keempat orang itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi bagi para pengawal. Beberapa orang yang telah terlempar dari arena, harus dipapah menepi. Sementara yang lain mengalir memasuki halaman. Namun seperti yang dikatakan oleh keempat orang itu, korban akan berjatuhan. Tetapi karena anak-anak muda Sangkal Putung mempunyai pengalaman bertempur, sehingga karena itu maka korban pun pada umumnya masih dapat diselamatkan jiwanya. Kawan-kawannya yang lain dengan cepat mengambil alih lawan mereka yang terluka, dan bahkan yang lain lagi telah melindunginya dan menyelamatkannya. Meskipun yang datang ternyata semakin banyak, tetapi sulit bagi anak-anak muda Sangkal Putung yang mempunyai pengalaman bertempur itu untuk mengalahkan keempat lawan mereka yang tangguh itu. Bahkan satu demi satu, para pengawal itu telah terluka. Sementara itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih yang mendengar suara kentongan itu, menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah Raden Rangga berkata, "Mereka masih berada di Kademangan ini. Sebaiknya kita mendekati padukuhan itu," berkata Gelagah Putih. Ternyata bukan di padukuhan ini mereka bermalam, tetapi masih di lingkungan Kademangan Sangkal Putung. Kedua anak itu pun kemudian bergeser lewat jalan sempit di antara pategalan dan sawah menuju ke padukuhan yang memberikan isyarat pertama-tama, karena kemudian isyarat kentongan itu telah menjalar ke padukuhan-padukuhan yang lain, bahkan di padukuhan induk. Hanya dengan isyarat sandi pada nada pukulan sajalah, orang-orang di Kademangan Sangkal Putung yang tidak mendengar sumber suara kentongan, dapat mengenali dari manakah asalnya isyarat itu. Namun Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mendengar arah suara kentongan yang pertama didengarnya, sehingga mereka pun telah mendengar arah kemana mereka harus pergi. Untuk beberapa saat Raden Rangga dan Gelagah Putih menunggu di luar padukuhan. Mereka ingin menjajaki apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Namun tiba-tiba keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat 3 ekor kuda berpacu memasuki padukuhan itu. Dalam keremangan malam Gelagah Putih dan Raden Rangga dengan pandangan matanya yang tajam sempat mengenali orang yang berkuda di paling depan. "Kakang Suandaru," desis Gelagah Putih. Raden Rangga pun mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya memang Suandaru. Sebaiknya kita memasuki padukuhan itu," berkata Gelagah Putih. "Lewat regol?" bertanya Raden Rangga. "Tidak," jawab Gelagah Putih. "Kita masuk dengan diam-diam. Kita melihat apa yang terjadi." Raden Rangga mengangguk-angguk. Dalam kegelisahan, keduanya bergeser mendekati padukuhan. Justru karena perhatian para pengawal tertuju kepada peristiwa yang sedang terjadi di padukuhan itu, maka tidak seorang pun yang sempat melihat kehadiran Raden Rangga dan Gelagah Putih. "Kita cari di mana keempat orang itu berada. Tentu telah terjadi pertempuran melawan para pengawal Sangkal Putung. Bahkan dengan Kakang Suandaru," berkata Gelagah Putih. Dengan diam-diam kedua orang itu pun telah menyusup di antara halaman rumah yang luput dari perhatian para pengawal. Menilik gerak anak-anak muda yang berlari-lari di jalan padukuhan, Raden Rangga dan Gelagah Putih mendapat petunjuk arah kemana ia harus pergi. Sebenarnya lah, beberapa puluh langkah kemudian maka mereka telah melihat sebuah halaman yang penuh dengan anak-anak muda. Bahkan dari atas dinding halaman sebelah yang terlindung dedaunan yang agak rimbun kedua orang anak muda itu dapat melihat apa yang terjadi di halaman itu. Beberapa orang yang mengerumuni keempat orang itu terpaksa setiap kali berloncatan surut. Bahkan mereka sempat melihat 2 orang anak muda yang terlempar keluar dari arena karena 2 orang di antara keempat orang itu berhasil melukai 2 orang lawan mereka. Sementara itu, keempat orang itu justru menjadi semakin garang, sehingga anak-anak muda dari Sangkal Putung itu pun menjadi semakin berhati-hati untuk mendekat. Pada saat yang demikian, halaman itu sudah digetarkan oleh suara cambuk yang melengking tinggi. Rasa-rasanya udara sepadukuhan itu telah ikut tergetar pula karenanya. Suara cambuk itu memang mengejutkan. Suandaru yang telah meloncat turun dari kudanya itu pun telah menyibak anak-anak muda yang sedang mengepung keempat orang itu.
Dalam pada itu Gelagah Putih yang mendapat kesempatan melihat lebih banyak berdesis. Kakang Suandaru ternyata datang bersama Mbokayu Pandanwangi. Raden Rangga mengangguk-angguk. Ternyata seorang dari penunggang kuda itu adalah seorang perempuan. Minggir, terdengar suara Suandaru lantang. Anak-anak muda Sangkal Putung pun telah bergeser menepi. Keempat orang yang dikepung itu pun ternyata terkejut juga mendengar suara cambuk Suandaru. Sejenak kemudian dua orang telah muncul di antara anak-anak muda pengawal Kademangan yang bergeser menepi itu. Seorang laki-laki yang menjinjing cambuk di tangannya dan seorang perempuan yang membawa sepasang pedang di kedua lambungnya. Keempat orang itu menjadi tegang. Sikap kedua orang itu memang berbeda dari sikap para pengawal. Karena itu, orang tertua di antara keempat orang itu bertanya. "Siapa kau, heh?" "Suandaru," jawab Suandaru pendek. "Ini istriku." "Untuk apa kau datang kemari?" bertanya orang tertua itu pula. "Aku anak Demang Sangkal Putung." "Nah, kau tentu tahu, untuk apa aku dan istriku serta Ki Jagabaya datang ke tempat ini," jawab Suandaru. "Karena itu, menyerahlah. Ulurkan tanganmu untuk diikat." "Gila," geram orang itu. "Kau lihat, berapa banyak korban yang telah jatuh. Jika kau, anak Demang Sangkal Putung, ingin melengkapi korban, marilah. Majulah." Suandaru yang marah itu membentak. "Jangan banyak bicara. Menyerah atau aku hancurkan kalian berempat." Tetapi empat orang itu adalah orang yang kasar. Karena itu, maka seorang di antaranya telah mengumpat dan berkata, "Tundukkan kepalamu. Aku akan memotongnya seperti memotong kepala seekor ayam." Suandaru tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Namun ia masih berusaha untuk mengetahui keadaan keempat orang itu. Karena itu, maka meskipun suaranya menjadi gemetar oleh kemarahan, ia masih juga bertanya. "Siapakah sebenarnya kalian berempat, dan untuk apa kalian datang di Kademangan ini pada saat seperti ini?" "Kami ingin menguras kekayaan yang ada di Kademangan ini. Adalah kebetulan jika kau, anak Demang Sangkal Putung dan Ki Jagabaya ada di sini. Jika kami segera dapat menyelesaikan kalian, maka kami akan dapat mengambil isi Kademangan ini. Apa saja yang kami sukai," jawab orang tertua di antara keempat orang itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun suaranya terputus ketika mereka mendengar ledakan cambuk Suandaru yang rasa-rasanya telah mengoyakkan daun telinga. Keempat orang itu semakin heran ketika mereka melihat kedua orang suami istri itu mulai melangkah berpencar. Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mencari tempat yang lebih baik agar mereka dapat melihat semua peristiwa yang terjadi di halaman itu. Mereka tidak merasa cemas bahwa mereka akan menarik perhatian, karena seluruh perhatian tertuju kepada peristiwa di halaman yang luas dari sebuah rumah yang dianggap milik seorang yang kecukupan itu. "Apa yang akan kau lakukan?" orang tertua dari keempat orang itu bertanya. "Gila," bentak Suandaru. "Kau masih bertanya?" "Maksudku, perempuan ini," sahut orang itu. "Jawab, Pandanwangi," Suandaru hampir berteriak. Pandanwangi memandang orang tertua di antara keempat orang itu. Dengan nada rendah Pandanwangi berkata, "Aku adalah istri anak Ki Demang Sangkal Putung. Aku harus dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh suamiku dan tugasnya." "Persetan," geram orang tertua itu. "Kademangan ini tidak mempunyai lagi laki-laki yang pantas untuk menghadapi kami. Tetapi jangan menyesal jika wajahmu yang cantik itu tergores ujung senjata." Pandanwangi tidak menjawab lagi. Namun sepasang pedangnya telah berada di sepasang tangannya. "Bagus," geram salah seorang dari keempat orang itu. "Serahkan perempuan ini kepadaku. Aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya dalam perjalanan. Sementara itu, bunuh saja suaminya yang sombong itu. Karena seandainya ia tetap hidup, ia pun tentu akan membunuh diri karena kehilangan istrinya yang cantik ini." Suandaru menjadi semakin marah. Sekali lagi cambuknya menggelepar dan ledakannya telah menggetarkan udara padukuhan itu. Gelagah Putih menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Raden Rangga tersenyum sambil berkata, "Tontonan yang menarik sekali. Kekuatan Suandaru itu melampaui kekuatan seekor banteng. Heh, kau pernah mendengar cerita tentang Eyang Sultan Hadiwijaya ketika masih muda?" Dengan tangannya,
anak yang disebut Jaka Tingkir atau Mas Karbet itu telah menangkap seekor kerbau liar yang besar sekali, apalagi dalam keadaan mabuk. Ya, jawab Gelagah Putih. Tetapi bukan sesuatu yang aneh bagi Raden. Bukankah Raden juga mampu melakukannya jika Raden ingin? Ah, desis Raden Rangga. Lalu, kau pun dapat melakukannya. Sebenarnya yang dilakukan oleh Jaka Tingkir itu pun bukan puncak dari kemampuannya. Ia telah melakukan pekerjaan lain yang lebih menarik. Berkelahi dan menundukkan 40 ekor buaya, dan membunuh Dadu Ngawuk dengan sadak kinang. Semuanya itu dilakukan justru sebelum ia membunuh kerbau hutan yang liar itu dengan tangannya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Agaknya yang akan terjadi di halaman itu sangat menarik perhatian Raden Rangga. Sebenarnya lah keempat orang itu telah bersiap menghadapi suami istri anak Ki Demang Sangkal Putung itu. Para pengawal yang semula gagal menangkap keempat orang itu telah diperintahkan untuk minggir. Kepung tempat ini, agar mereka tidak dapat melarikan diri, berkata Swandaru. Kau sombong sekali, geram orang tertua di antara keempat orang itu. Seandainya kau perintahkan para pengawal itu untuk bertempur, maka kalian tidak akan dapat menahan gerak ujung senjata kami. Dan tiba-tiba saja kau berdua akan menghadapi kami berempat. Bukankah ini satu langkah bunuh diri? Sudah aku katakan, sahut seorang di antara keempat orang itu. Aku akan membawa perempuan ini di sepanjang perjalanan. Kita akan membunuh suaminya. Swandaru tidak menunggu lebih lama lagi. Ia mulai menggetarkan cambuknya, bukan sekedar untuk mengejutkan lawan-lawannya. Tetapi ia benar-benar mulai menyerang. Kedua orang yang terdekat dengan Swandaru itu agaknya cukup tangkas. Mereka pun telah memperhitungkan serangan yang demikian, sehingga karena itu, maka mereka masih sempat meloncat menghindarkan diri. Sementara itu, dua orang yang lain telah bergeser mengambil jarak, karena mereka harus menghadapi Pandan Wangi yang membawa pedang rangkap. Namun salah seorang dari kedua orang yang menghadapi Pandan Wangi itu masih sempat berkata, "Kau jangan memaksa diri untuk membuat pengewan-ewan di sini, anak manis." Pandan Wangi tidak menjawab. Sementara itu orang itu pun telah berkata selanjutnya, "Bagaimana mungkin kau akan bertempur melawan kami berdua, sedangkan para pengawal itu telah mengalami nasib yang buruk? Berapa orang yang telah terluka dan bahkan mungkin terbunuh? Sekarang kau datang untuk menghadapi kami berdua. Bukankah itu aneh? Seorang di antara kami akan dapat menghadapi kau dan suamimu." Pandan Wangi masih tetap berdiam diri. Namun ujung pedangnya mulai bergetar. Kedua orang lawannya itu pun telah mempersiapkan diri. Mereka pun memperhitungkan bahwa tentu terdapat sesuatu pada perempuan itu. Jika ia tidak mempunyai bekal yang cukup, maka ia tentu tidak akan berani dengan serta-merta menghadapi dua orang lawan sekaligus, yang telah ternyata mampu mengatasi para pengawal yang mengepung mereka. Ketika pedang Pandan Wangi terjulur, maka seorang di antara mereka bergeser ke samping. Namun senjatanya dengan cepat memukul pedang Pandan Wangi. Ia bermaksud menjatuhkan pedang itu pada sentuhan yang pertama. Namun pedang Pandan Wangi dengan cepat menggeliat, sehingga senjata lawannya tidak menyentuh pedang itu sama sekali. Lawannya itu mengerutkan keningnya. Karena kedua lawannya itu juga orang berilmu, maka melihat gerak pedang Pandan Wangi, maka orang itu harus memperhitungkan banyak kemungkinan. Sebenarnya lah setelah mereka benar-benar bertempur, maka rasa-rasanya keringat dingin mulai membasahi punggung. Mula-mula hanya seorang sajalah yang berusaha melayani getar pedang Pandan Wangi. Orang yang telah berkata akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya sepanjang perjalanan. Sementara itu kawannya hanya akan menyorakinya dan melindunginya jika ada di antara para pengawal yang dengan tiba-tiba menyerbu ke arena. Namun ternyata bahwa pada langkah-langkah permulaan orang itu sudah mulai terdesak. "Anak setan," geram orang itu. "Apakah bukan sekedar kebetulan?" Tetapi bukan sekedar kebetulan. Pandan Wangi memang dengan sengaja menunjukkan bahwa seorang di antara mereka tidak akan mampu melawannya sepenginang. Dengan demikian, maka kawannya pun segera melibatkan dirinya pula, sehingga dengan demikian Pandan Wangi benar-benar telah bertempur melawan dua orang. Dalam pada itu, Pandan Wangi memang ingin menjajaki kedua lawannya. Apakah kelebihan mereka sehingga beberapa orang pengawal telah terluka, ketika mereka dalam jumlah yang berlipat ganda bertempur melawan keempat orang itu?
Ketika Pandan Wangi berusaha mendesak terus, maka akhirnya ia pun menemukan kelebihan lawannya itu. Kecepatan gerak dan arah gerak mereka yang sulit diperhitungkan. Untuk beberapa saat, Pandan Wangi memang harus berusaha dengan mengungkapkan tenaga cadangannya, agar ia dapat mengimbangi kecakapan gerak lawan-lawannya. Ketika kedua lawannya meningkatkan kemampuan mereka, maka Pandan Wangi pun melakukannya pula. Dalam pada itu, Raden Rangga yang menyaksikan perkelahian itu telah menggamit gelagah putih. Agaknya keempat orang itu memang memiliki kelebihan dari orang-orang yang telah terbunuh di keramaian merti desa itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, "Aku sependapat agaknya orang-orang ini termasuk tataran yang lebih tinggi." Keduanya menjadi semakin tertarik melihat kecepatan gerak kedua lawan Pandan Wangi itu. Mereka berloncatan berurutan, namun kadang-kadang mereka telah berloncatan silang-menyilang. Untunglah bahwa Pandan Wangi memiliki pengalaman yang luas dan bekal yang cukup. Karena itu, maka ia masih dapat mengimbangi kecepatan gerak lawannya yang meningkat semakin tinggi itu. Bukan main, geram salah seorang dari kedua lawannya itu. Perempuan ini ternyata memang beralasan jika ia berani turun ke medan dan menghadapi kita berdua. Tetapi sebentar lagi aku akan menangkapnya hidup-hidup, desis yang lain. Dengan demikian maka kedua orang lawan Pandan Wangi itu memang telah meningkatkan kemampuan mereka. Ketika keduanya bergerak semakin cepat dan dengan loncatan-loncatan panjang yang saling menyilang, maka Pandan Wangi memang agak terdesak karenanya. Membingungkan, berkata Pandan Wangi di dalam hatinya. Keduanya mampu melepaskan kesan yang lain dari gerak mereka yang sesungguhnya. Sebenarnya lah ketika kedua orang itu meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi, maka Pandan Wangi memang mulai terpengaruh. Keduanya seakan-akan memiliki kemampuan untuk mengganggu pemusatan pikiran Pandan Wangi dan memberikan kesan gerak yang lain dari yang mereka lakukan. Dengan demikian kadang-kadang Pandan Wangi telah kehilangan arah sehingga serangannya menjadi tidak mapan. Sementara itu serangan lawannya kadang-kadang datang dari arah yang tidak diduganya. Pandan Wangi berusaha mengatasinya dengan meningkatkan kecepatan geraknya. Landasan tenaga cadangannya pun telah ditingkatkan, sehingga perempuan itu menjadi semakin kuat dan mampu bergerak semakin cepat. Tetapi kedua lawannya tidak membiarkan perempuan itu mampu bertahan lebih lama lagi. Keduanya pun benar-benar telah sampai pada satu niat untuk melumpuhkannya, meskipun tidak membunuhnya. Karena itu, maka keduanya pun telah bergerak semakin cepat. Keduanya berloncatan dalam susunan yang semakin rumit. Sehingga dengan demikian maka Pandan Wangi pun harus meningkatkan pula kecepatan geraknya. Sementara itu, Suandaru ternyata menghadapi lawan yang memiliki ilmu yang sama. Berbeda dengan kedua lawan Pandan Wangi yang meningkatkan ilmunya tahap demi tahap, karena mereka menganggap bahwa Pandan Wangi tidak memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kemampuan mereka sampai ke puncak. Serta ada usaha dari salah seorang di antara kedua lawannya untuk menangkapnya hidup-hidup, maka lawan Suandaru dengan serta-merta telah sampai ke puncak ilmu mereka. Mereka memang ingin dengan cepat menyelesaikan Suandaru dan mengusir anak-anak muda yang mengepung mereka, sementara mereka masih sempat mengambil kekayaan di Kademangan Sangkal Putung. Bahkan tanpa anak Ki Demang itu, menurut orang-orang itu, Sangkal Putung tidak akan mempunyai kekuatan apapun juga. Sebenarnya lah kadang-kadang Suandaru memang agak kebingungan. Namun ia pun telah berlindung di balik senjatanya. Diputarnya cambuknya mengelilingi tubuhnya, sehingga seakan-akan sebuah perisai yang kuat dan rapat melingkari dirinya. Namun kedua orang lawannya tidak kehilangan akal. Seorang di antara mereka telah berusaha untuk memotong putaran ujung cambuk itu dengan sentuhan. Namun ternyata bahwa kekuatan Suandaru jauh melampaui dugaan kedua orang lawannya. Hampir saja senjata lawannya itu justru hanyut dalam putaran ujung cambuk Suandaru. Meskipun demikian, kedua lawannya masih mampu mempergunakan ilmunya untuk mengacaukan pertahanan Suandaru. Kedua orang itu memang mampu menimbulkan kesan yang lain dari gerak mereka sesungguhnya, sehingga pada suatu saat, salah seorang di antara keduanya mampu memancing Suandaru untuk bergerak menyamping. Sementara itu, kawannya yang menurut penglihatan Suandaru akan meloncat memburunya, justru tidak melakukannya. Kawannya lah yang menyerang Suandaru dari sisi. Untunglah pengalaman dan kemampuan Suandaru masih mampu menggerakkan tubuhnya bergeser selangkah, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Bahkan yang terdengar kemudian adalah ledakan cambuk Suandaru mengejar orang yang telah menyerangnya itu. Tetapi dengan tangkas orang itu telah melenting menjauh,
sehingga ujung cambuk Swandaru tidak menggapainya. Dengan demikian maka Swandaru pun menjadi semakin marah. Ia pun telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Cambuknya adalah lambang keperkasaannya sehingga dengan demikian, maka dengan mengungkapkan tenaga cadangan yang sangat besar yang berada di dalam dirinya, Swandaru telah menghentakkan cambuknya. Udara yang bergetar telah menggetarkan setiap jantung. Ujung cambuknya telah melukai tanah yang menjadi arena pertempuran itu. Debu pun telah berhamburan dan kerikil-kerikil tajam telah memercik ke segala arah. Swandaru benar-benar telah sampai ke puncak kemampuannya. Karena lawannya sempat menghindarinya, maka ia pun telah melecutkan cambuknya mendatar. Tetapi lawannya sempat melenting surut, sementara yang lain justru telah meloncat mendekat sambil mengayunkan senjatanya ke arah lehernya. Swandaru terkejut. Kedua orang lawannya itu seolah-olah telah digerakkan oleh satu kehendak sehingga tata gerak keduanya benar-benar dapat saling mengisi. Dengan tangkas pula Swandaru menghindar. Ia meloncat surut. Namun ia masih juga merendah. Sementara itu cambuknya telah terayun sendal pancing menyerang lawannya yang sedang menebaskan senjatanya itu. Tetapi orang itu pun bergerak dengan cepat. Ia telah meloncat surut pula, sehingga ujung cambuk Swandaru tidak menggapainya. Sementara itu, lawannya yang lain pun telah meloncat pula menyerang. Susul menyusul, semakin lama semakin cepat. Bahkan seperti juga terjadi pada Pandanwangi, maka untuk beberapa saat kemudian Swandaru kadang-kadang masih juga sempat dikisruhkan oleh kemampuan lawan-lawannya mengacaukan pemusatan perhatiannya, karena keduanya berloncatan sila menyilang dan bergerak berputaran. Seperti yang pernah dilakukan, dalam keadaan demikian Swandaru berusaha memutar juntai cambuknya mengelilingi tubuhnya, sementara ia sempat memperbaiki keadaannya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Kedua lawannya masih berusaha untuk menumbuhkan kebingungan. Namun ternyata Swandaru justru menjadi semakin mapan. Tetapi, kemarahan Swandaru itu memuncak, ketika tiba-tiba saja seorang di antara lawannya yang bergerak saling menyilang itu sempat menyentuh tubuhnya dengan ujung senjatanya. Sebuah goresan kecil telah menyilang di pundaknya, mengoyak bajunya. Karena itulah, maka ujung cambuk Swandaru selanjutnya pun menjadi bertambah garang. Ternyata ketika Swandaru benar-benar sampai di puncak kemampuannya, kedua lawannya pun menjadi sulit untuk mengimbanginya. Cambuk yang meledak-ledak memekakan telinga itu telah meniupkan angin yang menerpa kulit kedua lawannya. Meskipun ujung cambuk Swandaru itu belum sempat mengenai salah seorang dari kedua lawannya itu. Namun keduanya seakan-akan dapat membayangkan apa yang terjadi jika ujung cambuk itu menyentuhnya. Apalagi ketika terasa luka di pundak Swandaru itu menjadi pedih, karena keringatnya yang semakin banyak mengalir. Maka kemarahannya bagaikan api yang disiram dengan minyak. Karena itulah, maka cambuknya pun berputar semakin cepat. Kadang-kadang berubah arah, menyambar mendatar. Namun kemudian mematuk dan terayun sendal pancing. Ternyata kedua lawannya tidak mampu mengimbangi kesempatan dan kekuatan Swandaru. Ketika keduanya berusaha untuk menembus pertahanan Swandaru dengan kemampuan mereka mengacaukan pemusatan perhatian lawan, ternyata Swandaru sudah menjadi lebih mapan. Justru pada saat mereka menyerang, ujung cambuk Swandaru telah menyentuh salah seorang di antara keduanya. Orang itu telah meloncat beberapa langkah. Terasa ujung cambuk Swandaru itu telah mengoyak kulitnya, bukan saja segores kecil seperti yang terdapat di pundak Swandaru. Ternyata kulit lengan orang itu telah menganga. Darah pun telah mengucur dari luka itu. Bahkan rasa-rasanya tulang lengannya pun telah patah pula. Karena lawannya meloncat menjauh, maka yang lain pun telah melakukannya pula. Keduanya sengaja mengambil jarak untuk memperbaiki keadaan. Namun Swandaru tidak memberi mereka kesempatan. Dengan serta-merta ia pun telah memburu pula, justru lawannya yang telah terluka. Sekali lagi orang itu meloncat menjauh. Ketika Swandaru siap memburu lagi, maka serangan dari lawannya yang lain pun telah datang pula. Karena itu, maka Swandaru harus merubah sasarannya. Dengan serta-merta, tanpa banyak pertimbangan lagi, Swandaru sama sekali tidak berusaha menghindar. Tetapi dengan sepenuh kekuatannya Swandaru justru sudah membentur serangan itu dengan serangan pula. Lawannya lah yang terkejut karena sikap Swandaru itu. Namun ternyata bahwa dengan cepat ia telah mengambil sikap pula.
Justru karena ia sadar bahwa kekuatan Suandaru ternyata sangat besar, maka ia tidak membiarkan ujung cambuk itu membelit pedangnya. Karena itu, maka ia pun dengan cepat menarik serangannya. Sekali ia berputar, kemudian sambil merendah ia bergeser lagi menjauh ketika cambuk Suandaru mengejarnya dengan ayunan menebas leher. Pertempuran pun semakin menjadi cepat. Lawannya yang telah terkoyak lengannya pun masih berusaha untuk dapat mengimbangi kekuatan dan kecepatan gerak Suandaru. Namun darah yang mengalir dari lukanya yang jauh lebih besar dari luka di pundak Suandaru membuatnya semakin lama semakin lemah. Dalam pada itu, Pandan Wangi pun masih bertempur dengan sengitnya. Sekali-sekali perhatiannya masih dikisruhkan oleh tata gerak lawannya. Bahkan kadang-kadang Pandan Wangi harus mengambil jarak untuk memantapkan sikapnya menghadapi kedua lawannya itu. Sementara itu lawannya benar-benar tidak memberinya kesempatan lagi. Keduanya bergerak dengan cepat dan membingungkan. Bahkan kadang-kadang terasa sambaran angin yang menyentuh kakinya, sehingga debar jantungnya terasa menjadi semakin cepat. Dalam keadaan yang demikian, Pandan Wangi tidak mempunyai jalan lain. Ia tidak sekedar mempercayakan diri kepada kekuatan dan kecepatan geraknya berlandaskan tenaga cadangannya. Namun ia mulai mempertimbangkan untuk mengeterapkan ilmunya. Ilmu yang akan mampu mengimbangi tata gerak lawannya yang membingungkan itu. Untuk beberapa saat, Pandan Wangi masih mencoba bertahan. Namun akhirnya, ia pun mulai dengan kekuatan ilmunya yang telah diterapkannya. Namun kedua lawannya tidak segera mengetahui apa yang telah terjadi pada Pandan Wangi itu. Ketika mereka berusaha meningkatkan kemampuan mereka dan bermaksud membuat Pandan Wangi menjadi semakin bingung, maka justru merekalah yang telah dikejutkan oleh satu kenyataan yang tidak mereka duga sebelumnya. Ketika Pandan Wangi menghindari serangan yang cepat dari salah seorang di antara kedua orang lawannya, maka lawannya yang lain tidak membiarkannya. Dengan loncatan yang menyilang, lawannya itu telah memancing perhatian Pandan Wangi. Namun yang kemudian benar-benar menyerang adalah lawannya yang lain. Namun Pandan Wangi tidak mau menjadi sasaran serangan yang tidak henti-hentinya. Ketika lawannya itu benar-benar menyerang, Pandan Wangi menghindar, tetapi ia langsung menyerang lawannya yang seorang. Tetapi lawannya tidak terkejut oleh serangannya yang justru terasa lamban. Dengan tangkasnya lawannya telah menangkis serangan Pandan Wangi. Namun, alangkah terkejut orang itu kemudian. Ujung pedang Pandan Wangi masih berjarak sejengkal dari tubuhnya, ketika ia berhasil menangkis serangan itu menurut penglihatannya. Namun ternyata bahwa terasa sebuah goresan telah mengoyak kulitnya. Gila, geram orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pandan Wangi tidak terpancang pada lawannya yang seorang. Sebelum lawannya itu menyadari apa yang terjadi, Pandan Wangi telah meloncat menyerang lawannya yang lain. Dengan tangkas lawannya menghindari serangan itu. Menurut perhitungannya ia tidak akan terlambat. Namun Pandan Wangi tidak melepaskannya. Ia telah memburu dan dengan menjulurkan pedangnya lurus ke depan, ia menyerang lambung. Sekali lagi orang itu berusaha menghindar. Dengan tangkas ia melenting surut. Namun seperti kawannya, ia pun telah mengumpat. Ternyata ujung pedang Pandan Wangi sempat menggapainya tanpa disadarinya. Ia merasa bahwa masih ada jarak antara ujung pedang Pandan Wangi dengan kulitnya. Namun ternyata bahwa lambungnya telah terluka oleh senjata perempuan itu. Kedua orang itu menjadi bingung sesaat. Mereka tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka tidak boleh terpancang kepada keadaan itu. Karena itu seorang di antara lawannya tiba-tiba saja telah berteriak. Perempuan tidak tahu diri. Kau kira kami memang tidak mampu membunuhmu? Pandan Wangi tidak menjawab. Tetapi ia justru telah meloncat menyerang dengan garangnya. Ketika hal yang membingungkan itu terjadi sekali lagi, dan pedang Pandan Wangi sempat menggores lengan, maka lawannya segera mengetahui bahwa perempuan itu ternyata memiliki satu jenis ilmu yang menggetarkan jantung. Perempuan iblis, geram orang yang terluka di lengan dan di lambung itu. Kau kira dengan ilmu iblismu itu kau akan dapat mengalahkan kami? Pandan Wangi sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia telah menyerang dengan garangnya. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, justru pada saat lawannya sedang didera oleh kecemasan. Sebenarnya lah kedua lawannya benar-benar menjadi gelisah. Bukan Pandan Wangi yang menjadi bingung. Tetapi mereka berdualah yang kadang-kadang harus meloncat jauh-jauh untuk mengambil jarak,
agar mereka dapat memperbaiki kedudukan mereka menghadapi perempuan yang berilmu tinggi itu. Sementara itu, cambuk Swandaru pun meledak semakin cepat. Rasa-rasanya suara ledakannya pun menjadi semakin keras. Ujung cambuknya menggapai-gapai kemanapun arah lawannya bergeser. Bahkan kedua lawannya itu telah berhasil dilukainya dengan ujung cambuk Swandaru. Kulitnya telah terkoyak dan luka pun telah menganga. Kedua orang lawannya memang bagaikan menjadi gila. Rasa-rasanya luka di tubuh mereka itu telah menggelapkan nalar budi mereka. Bahkan keduanya seakan-akan telah menjadi putus asa. Apalagi ketika mereka melihat, di halaman itu penuh dengan anak-anak muda Kademangan Sangkal Putung. Karena itu, maka kedua orang lawan Swandaru itu memang tidak melihat kemungkinan untuk menyingkir dari pertempuran. Namun mereka sama sekali tidak bermimpi untuk menjadi tawanan orang Kademangan Sangkal Putung. Jika demikian, maka orang-orang dari padukuhan sebelah menyebelah yang pernah dirampoknya dan mendengar bahwa mereka tertangkap tentu akan ikut memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Dengan demikian, maka tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali bertempur dengan sisa kekuatan yang masih ada sampai saatnya darahnya menjadi kering. Karena itu, maka kedua orang lawan Swandaru itu sudah tidak bertempur lagi dengan wajar. Mereka dengan putus asa telah berusaha membenturkan dirinya pada kekuatan Swandaru yang seakan-akan tidak terbatas lagi. Raden Rangga dan Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Dalam keremangan malam, maka penglihatan mereka yang tajam mampu menangkap yang telah terjadi. Gelagah Putih, berkata Raden Rangga. Nampaknya pertempuran akan cepat berakhir. Tetapi nampaknya Kakang Swandaru tidak dapat mengendalikan dirinya, berkata Gelagah Putih kemudian. Dapat dimengerti, jawab Raden Rangga. Tetapi kita sebenarnya memerlukan orang-orang itu, berkata Gelagah Putih kemudian. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, tetapi apa yang dapat kita lakukan? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu pertempuran pun agaknya sudah sampai pada tataran terakhir. Ketika cambuk Swandaru meledak lagi beberapa kali, maka lawannya benar-benar sudah tidak berdaya. Tetapi Swandaru adalah seorang yang garang. Meskipun lawannya sudah terdesak sampai ke sudut, namun ia tidak mampu melihat keadaan lawannya itu seutuhnya. Apalagi lawannya masih juga berusaha menggerakkan senjata mereka, dan apalagi luka segores kecil di kulit Swandaru terasa menjadi semakin pedih karena dibasahi oleh keringat yang mengalir. Karena itu, maka yang terjadi kemudian sama sekali tidak diharapkan oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Kemarahan Swandaru memang tidak terbendung lagi. Cambuknya yang meledak sama sekali tidak dapat dihindarkannya atau ditangkis lagi. Begitu dahsyatnya sehingga terasa dada lawannya itu bagaikan terbelah. Keduanya benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Ledakan cambuk yang terakhir telah merobohkan lawannya yang terakhir pula. Swandaru yang kemudian berdiri tegak, memandangi kedua lawannya yang terbaring diam. Dalam keremangan malam ia masih melihat salah seorang di antaranya menggeliat. Namun kemudian diam. Dalam pada itu, pada saat-saat Swandaru meledakkan cambuknya yang terakhir, Raden Rangga telah bergeser dari tempatnya sambil berdesis. Aku harus mencegahnya. Tetapi Gelagah Putih menggeleng sambil berkata. Tidak ada gunanya Raden. Aku mengenal Kakang Swandaru sebagaimana diceritakan oleh Kakang Agung Sedayu. Aku dapat mencegahnya, berkata Raden Rangga. Apakah kau tidak yakin? Aku yakin Raden, jawab Gelagah Putih. Tetapi persoalannya akan bergeser. Apalagi Kakang Swandaru adalah saudara seperguruan Kakang Agung Sedayu. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu mereka berdua telah berpaling ke arah Pandanwangi. Namun mereka pun tidak dapat banyak berharap. Pedang Pandanwangi pun telah melukai kedua lawannya. Namun agaknya kedua lawannya masih berusaha untuk bertempur terus. Seperti lawan Swandaru, keduanya menjadi berputus asa. Tidak ada jalan untuk lari, dan mereka tidak akan bersedia untuk menjadi tawanan anak-anak Sangkal Putung. Luka yang silang menyilang di tubuh mereka telah membuat mereka berdua bagaikan gila. Namun setiap serangan, justru telah dihentikan oleh ujung pedang Pandanwangi, sehingga lawan-lawannya itu terdorong surut. Akhirnya kedua orang lawannya itu tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Pada saat-saat terakhir keduanya telah terhuyung-huyung kehilangan segenap tenaga, karena darah mereka bagaikan terkuras habis dari tubuhnya.
Pandan Wangi memang tidak memburunya. Ia sadar sepenuhnya bahwa lawannya sudah tidak berdaya. Ketika Pandan Wangi bergeser mendekati kedua orang lawannya yang terbaring, Suandaru pun telah mendekatinya pula sambil bertanya. Bagaimana dengan kau? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku telah melumpuhkan mereka. Suandaru mengangguk-angguk. Namun ketika ia kemudian berjongkok di sebelah orang-orang yang terbaring itu, maka ia pun berkata. Lukanya terlalu banyak. Biarlah dicoba untuk menolongnya, berkata Pandan Wangi. Tidak ada gunanya, jawab Suandaru. Namun biarlah anak-anak memanggil Ki Oneng. Namun seperti yang dikatakan oleh Suandaru, maka lawan Pandan Wangi itu pun tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Darah memang terlalu banyak mengalir. Ketika anak-anak muda yang memanggil Ki Oneng datang bersama orang tua itu, ternyata Ki Oneng hanya dapat menggelengkan kepalanya saja. Raden Rangga dan Gelagah Putih hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Gelagah Putih selalu menahan jika Raden Rangga siap meloncat memasuki kerumunan anak-anak muda Sangkal Putung. Dan Kakang Suandaru masih panas, berkata Gelagah Putih. Akan mudah terjadi salah paham. Jadi bagaimana dengan kita? Dengan susah payah kita mengikuti jejaknya. Akhirnya kita temui mereka terbunuh di sini, berkata Raden Rangga. Apa boleh buat? Yang terjadi adalah di luar kekuasaan kita berdua untuk mencegahnya, berkata Gelagah Putih. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Ia melihat masih ada usaha untuk menolong jiwa dua orang yang bertempur melawan Pandan Wangi. Namun ternyata bahwa kedua orang itu pun tidak dapat tertolong lagi. Darah mereka terlalu banyak mengalir, sementara keduanya seakan-akan memang berusaha untuk membunuh diri, tanpa mau menghentikan perlawanan sampai tarikan nafas mereka yang terakhir. Dalam pada itu, anak-anak muda Sangkal Putung telah menjadi ribut. Jumlah mereka semakin lama menjadi semakin banyak. Anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan lain di Kademangan itu yang mendengar isyarat telah berkumpul, meskipun di setiap padukuhan masih tersisa mereka yang bertugas meronda. Beberapa di antara mereka masih belum jelas apa yang terjadi. Namun mereka pun kemudian mengetahui bahwa 4 orang telah terbunuh di arena. 2 orang oleh Suandaru dan 2 orang lainnya oleh Pandan Wangi. Sementara itu Raden Rangga pun bertanya kepada Gelagah Putih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap bersembunyi di sini atau kita akan menemui Suandaru? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya. Apakah ada gunanya kita menemuinya? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata. Bukankah Suandaru saudara seperguruan Agung Sedayu? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Jika kita singgah, maka itu hanya sekedar kita lakukan sebagaimana kita mengadakan kunjungan biasa tanpa ada hubungannya dengan keempat orang yang telah terbunuh itu. Apa salahnya jika kita sekedar bercerita tentang usaha kita mengikuti mereka, berkata Raden Rangga. Tanpa maksud menyalahkan apa yang telah terjadi. Gelagah Putih termangu-mangu. Jika Raden Rangga benar dapat bersikap demikian, maka memang tidak ada salahnya mereka singgah di Sangkal Putung. Untuk beberapa saat keduanya masih menunggu. Suandaru dan Pandan Wangi yang berada di antara anak-anak muda itu nampak memberikan beberapa petunjuk. Sebentar lagi anak-anak muda itu akan meninggalkan halaman itu, berkata Gelagah Putih. Mungkin 1-2 di antara mereka akan melihat kita di sini, setelah mereka tidak lagi terikat perhatiannya kepada peristiwa yang terjadi di halaman itu. Kita lebih baik turun, berkata Raden Rangga. Jika mereka melihat kita, kita tidak akan dicurigai sebagaimana jika kita berada di sini. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Raden Rangga, maka keduanya pun telah turun di halaman sebelah, dan dengan hati-hati keduanya telah keluar dari regol halaman. Untuk beberapa saat, memang tidak ada orang yang memperhatikan keduanya karena kesibukan anak-anak muda itu sendiri. Namun kemudian tiba-tiba saja seorang anak muda dengan tidak sengaja melihat mereka berdiri termangu-mangu. Anak muda itu mulai tertarik kepada keduanya. Karena itu tiba-tiba saja anak muda itu menggamit kawannya sambil berkata, "Heh, siapakah mereka? Agaknya aku belum pernah mengenalnya." Kawannya pun mulai memperhatikan kedua anak muda itu. Namun kemudian ia pun berdesis. "Ya,
Aku belum mengenalnya. Mungkin ada hubungannya dengan keempat orang yang terbunuh itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja kedua orang anak muda itu telah mencabut senjata mereka. Sementara itu, kawan-kawannya yang melihat keduanya segera memperhatikan arah perhatian mereka pula, sehingga mereka pun telah melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih yang berdiri termangu-mangu. Beberapa orang telah mendekatinya dengan senjata tertunduk. Namun Raden Rangga dan Gelagah Putih sama sekali tidak berbuat sesuatu. Yang mereka lakukan adalah justru bergeser ke bawah cahaya oncor minyak yang berada di pintu gerbang halaman itu. "Siapa kau?" terdengar seorang di antara anak-anak muda itu bertanya. "Gelagah Putih," jawab Gelagah Putih. "Dari Jati Anom." "Kenapa kau berada di sini di malam-malam seperti ini?" bertanya anak muda Sangkal Putung itu. "Justru pada saat di Kademangan ini terjadi sesuatu. Satu kebetulan yang tidak menguntungkan bagi kami," berkata Gelagah Putih. Tetapi kemudian katanya, "Namun sebenarnya lah bahwa kami ingin bertemu dengan Kakang Suandaru, yang aku lihat ada di halaman sebelah." "Siapa kau, dan untuk apa kau ingin bertemu dengan Suandaru?" bertanya seorang anak muda yang lain. "Sudah aku katakan, bahwa aku adalah Gelagah Putih dari Jati Anom," jawab Gelagah Putih. "Aku ingin bertemu Kakang Suandaru, sekedar singgah karena aku sudah lama tidak menemuinya." "Sekedar singgah, dan di malam seperti ini?" bertanya anak muda itu. "Kami memang sedang dalam perjalanan," jawab Gelagah Putih. Namun beberapa orang anak muda yang mengerumuninya memang menaruh curiga kepada keduanya, justru baru saja terjadi sesuatu yang telah menggemparkan Kademangan itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba seorang anak muda menyibak kawan-kawannya sambil menyebut namanya. "Gelagah Putih." Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Ternyata seorang anak muda yang dikenalnya telah datang kepadanya. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kenapa kau berada di sini di malam hari seperti ini?" "Kami sedang dalam perjalanan," berkata Gelagah Putih. "Sebenarnya lah kami ingin singgah di rumah Kakang Suandaru. Namun ternyata di sini baru terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan kehadiran kami." Anak muda yang telah mengenalnya itu kemudian berkata, "Tetapi baiklah. Aku akan mengatakannya kepada Suandaru. Jangan pergi." Gelagah Putih dan Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu anak-anak muda yang lain pun tidak lagi mengacukan senjata mereka, meskipun mereka masih juga mengamatinya dengan sikap yang hati-hati. Bersambung ke bab 312. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.